Kenapa pilkada yang penuh dengan isu sara di 2017 tapi mampu melahirkan orang yang relatif menjaga demokrasi. Sementara calon pemimpin yang dianggap mampu mengembangkan demokrasi tapi setelah terpilih justru di tangannya demokrasi makin menurun. Apa yang terjadi pada bangsa ini? Saya juga nggak ngerti. Kalau kita mau mendesain sebuah negara demokratik, semua bekerja sesuai dengan pakemnya. Nah, tentara itu ya pertahanan, polisi itu ya keamanan. Jangan bolak-balik. Kalau kita mau bicara tentang elemen aturan yang menguatkan demokrasi, lebih dari cukup di Indonesia. Lalu kenapa kita menghadapi situasi yang seperti sekarang? Semua perangkat demokrasi kita punya, tetapi terasa seperti tidak demokratik. Apa yang terjadi? Menurut saya lebih pada kultur berdemokrasi yang tumbuh. Nah, oleh karena itu bayangan saya, kalau semakin kecil jumlah partai politik akan semakin mudah suara rakyat ini menghilang. Mungkin 5 partai itu ideal, tetapi pada saat yang bersamaan itu menghilangkan apa yang menjadi tuntutan reformasi kita sejak dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Karena di depan saya ada orang yang ngeri-ngeri sedap ya. Saya udah lama mengenalnya dan gak jelas posisinya. Sebenarnya beliau ini hobi mengkritik pemerintah atau karena apa? Beliau adalah Ray Rangkuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi mau tahu nggak nama aslinya siapa? Nama aslinya Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi bro ya? Ya, Ahmad Fauzi. Tapi bro agak dekatin sini bro sedikit. Okay. Jadi biar kita ini kebutuhan kamera juga, kebutuhan suara juga. Jadi makasih saya panggil bro ya, atau Bung Ray ya. Sip. Karena kalau saya bilang kalau yang namanya Bung itu masih punya peluang untuk jadi presiden. Oh gitu bro. Kalau bro untuk jadi teman aja. Jadi kadang-kadang bro Ray, Bung Ray ya. Jadi Bung Ray terima kasih sudah memenuhi undangan saya ya. Yap. Mungkin pertanyaannya kenapa kok saya mau mengundang Bung Ray? Karena di RH Channel ini memang podcastnya itu memang orang-orang yang kayak begini yang diundang, ya kan? Bukan orang-orang yang di dunia hiburan. Jadi tapi sosoknya menarik Sobat Era sekalian ya. Makanya kita akan tanya ya. Nah tapi sebelum tanya, ini ada pertanyaan ngeri-ngeri yang harus dijawab. Jadi mohon dijawab, ya kan? Apa itu ya? Harus gentleman sebagai seorang katakanlah yang berani mengkritik pemerintah. Kalau saya katakan identifikasi, ya kan? Anda lebih dekat ke Jokower atau non Jokower? Saya di tengah-tengah sebetulnya. No. Nggak ada orang tengah itu, pasti ada kecenderungan. Nggak, kecenderungannya pada apa yang saya anggap tepat di antara mereka. Apa? Jadi kalau ini yang saya anggap rasional ya saya didukung situ. Kecenderungan. Iya. Kecenderungan. Jadi kecenderungannya apakah Jokower atau non Jokower? Karena harus jawab salah satunya. Ya nggak bisa. Karena saya tidak dalam posisi di situ. Saya hanya posisi apa yang saya anggap benar. Oke. Itu posisi saya. Oke. Padahal yang setiap orang punya kecenderungan ya kan. Oke. Misalnya saya kasih contoh lagi. Anda kan dari IAIN kan, makanya Anda kan bilang Ray Rangkuti SAG, Sarjana Alam Gaib. Kira-kira ya kan. Saya taruh Muhammad Kece. Oh, langsung ngeri-ngeri sudah kan pertanyaannya. Sebelum nanti saya tanya visi, misi macam-macam. Anda pro apa kontra terhadap Muhammad Kece? Sorry, aku belum terlalu kenal Muhammad Kece ini siapa? Oke, Muhammad Kece yang kasus dianggap menista agama. Yang kemarin dia gabungkan yang katanya Nabi Muhammad dikelilingi jin gitu-gitu. Oke. Gitu. Dia bukan Rasul gitu-gitu. Tapi kalau belum mengikuti jangan, saya nggak boleh maksakan. Iya itu satu. Yang kedua kalau soal itu saya lebih berpikir apa namanya itu. Kalau kata orang yang sekular gitu ya. Oke. Jadi kalau yang sekular itu kan artinya nggak terlalu meributkan soal apa pendapat orang terhadap
substansi beragama, terhadap pikiran beragama. Oke. Yang saya lihat itu apa praktek yang Anda lakukan. Oke. Apakah praktek yang Anda lakukan itu menyebabkan tumbuhnya manusia dan kemanusiaan atau tidak. Itu lebih dari itu. Luar biasa, langsung serius. Oke. Ustadz Yahya Waloni, Anda pro atau kontra? Itu juga saya kurang tahu. Kurang tahu. Intinya begini, kalau berkaitan dengan apapun pikiran orang terhadap agama, saya nggak bisa menghakiminya. Pikiran ya. Iya. Saya nggak bisa menghakimi dia sebagai ini, sebagai itu. Oke. Nah, tapi kalau Anda melakukan tindakan yang mencederai manusia dan kemanusiaan, entah karena motivasi apa, saya akan melawannya. Oke. Tapi kan mencederai manusia kemanusiaan itu menurut Anda hanya dengan tindakan atau bisa juga dengan omongan? Bisa juga dengan omongan. Oke. Gitu. Makanya alat ukurnya itu menurut saya bukan subjektivitas, tapi objektivitas publik. Oke. Kalau terkait dengan omongan ya. Misalnya, dalam kasus Yahya Waloni ini, dia ceramah di masjid. Dia mengatakan bahwa karena dia adalah kita nggak usah bahas itu. Ya. Nanti malah kita terjebak pada hal-hal yang nggak penting ya kan. Oke. Tapi saya pendukung kebebasan berpendapat. Oke. Saya mendukung kebebasan seradikal apapun pikiran itu. Bagi saya tidak boleh dihakimi kan. That's the point. Itu poinnya ya. Karena itu pikiran. Berarti Anda nggak setuju dong. Anda tidak setuju. Tidak setuju hukuman terhadap Ahok? Nggak setuju saya. Nggak setuju. Berarti Anda tidak setuju hukuman terhadap Yahya Waloni nantinya? Ya saya juga nggak setuju. Oke. Karena mereka mengeluarkan pendapat. Ya kalau itu pendapat. Oke. Ya misalnya kalau dia berpendapat bahwa begini, begono itu sangat mudah membedakan bagi orang bagi orang yang sebetulnya sedikit lebih tenang melihatnya antara ledekan dengan pikiran. Itu mudah sekali melacaknya. Kasus Ahok kemarin? Saya kira dia mengatakan dia nggak menghina apapun. Oke, good point. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa memang cara berpikir kita tuh beda-beda semua ya kan. Ya. Jadi kita harus menghargai. Oleh karena itu pesan saya sebetulnya ya. Kalau jangan berpesan dulu, ini baru pembukaan. Dulu makanya. Untuk kasus kan banyak lagi yang akan kita bicarakan kan. Jadi sebetulnya yang paling penting bagi kita itu mendewasakan cara berpikir orang. Sehingga nggak mudah tersinggung, nggak mudah merasa bahwa wah ini serangan terhadap pribadi atau komunitas gitu. Dan menganggap paling jauh cara berpikir yang kayak begini ini sesuatu yang nggak perlu didiskusikan karena memang tidak objektif, misalnya begitu. Jadi jangan segala-gala cepat mudah ke urusan polisi. Saya selalu menolak itu dari dulu. Nah kalau itu cocok sama saya. Makanya misalnya pembubaran FPI saya tolak keras. Sama. Pembubaran HTI saya tolak keras. Sama. Bahwa tindakan mereka ya kita adili. Kalau itu dianggap person by person. Ketertiban publik. Tapi jaminan bagi mereka berorganisasi sebagaimana konstitusi harus tetap ditegakkan. Dan itu saya keras kritik soal tentang itu pembubaran menurut saya yang tidak patut itu. Nah, saya di situ dan ya saya kan meskipun sarjana agama ininya tapi saya di filsafat kan. Dan oleh karena itu satu-satunya menurut saya kemewahan manusia yang dibanding oleh apapun ya karena dia memang bebas berpikir. Bahkan bebas menganut kepercayaan terhadap Tuhan yang dibayangkan oleh dirinya. Jadi Anda tidak setuju dong dengan pemenjaraan Gus Nur? Enggak setuju saya selama pikiran itu. Setuju. Anda tidak setuju juga dengan Ustadz Mahir yang dipenjarakan juga, yang dianggap menghina dan lain sebagainya. Karena Anda bilang, mungkin Anda ingin mengatakan sepanjang itu hanya kata-kata, omongan, ya sudah. Bukan, yang saya mau katakan itu, Bung. Sangat mudah membedakan bagi kita yang mau berpikir tenang antara orang meledek, menghina, dengan orang yang mengungkapkan pikirannya. Itu maksud saya. Gitu. Nah, misalnya kan tentu saya akan mengatakan, pikiran Anda itu nyeleneh. Itu tidak mengandung berarti tidak tunggu dulu, Bung. Nyeleneh itu kalau di Batak. Bukan nyeleneh itu setidaknya dari kalau di Jawa nyeleneh. Serius sekali. Yang saya mau katakan itu kan begini misalnya ya.
Tapi tidak karena itu Anda saya polisikan, itu maksud saya. Kecuali Anda menghina saya. Itu beda cerita gitu. Kalau saya menghina Presiden Jokowi. Ya itu makanya kan sebetulnya bagi orang yang berpikir yang saya sebut dewasa itu tadi, sebetulnya yang paling penting itu mendewasakan cara berpikir orang, kan kira-kira gitu ya. Jadi bukan buru-buru menghukum orang gitu. Karena sehingga tidak mudah terjebak di dalam antara orang ini sedang berpikir dan mengemukakan idenya, atau dengan orang itu sedang meledek orang atau menghina orang gitu. Itu maksud saya sangat mudah. Nah di kita ini sekarang ini kebanyakan mengatasi segala hal dengan hukum, sehingga kecenderungan untuk berpikir lebih terbuka, ya lebih objektif, lebih dewasa terhambat. Padahal pikiran-pikiran yang kayak begitu tuh kita kaji sedikit aja udah otak kita udah mengatakan nggak mungkin. Misalnya begitu loh. Jadi nggak perlu dipenjarakan gara-gara itu. Karena sekarang ini masalahnya adalah penegak hukum nggak bisa membedakan. Itu yang salah satu yang lagi-lagi moral misalnya, dia nggak bisa membedakan antara itu penghinaan sama itu kritik. Betul, saya setuju. Tuhan kami lapar. Setuju. Makanya misalnya Bang Saganda, Bang Jumbur, berulang kali saya kritik, itu pikiran. Tapi di mana unsur ininya menghasutnya? Apalagi kemudian di persidangan sebagaimana kita ketahui, mereka yang melakukan aksi itu sama sekali nggak merasa terkoneksi dengan tulisannya baik Saganda maupun Jumbur. Ya lalu itu bagaimana kita membuktikan teori kausalitasnya? Kan faktor orang melakukan tindakan anarkis itu kan banyak gitu kan? Iya kan apalagi Anda mengatakan itu. Iya. Di persidangan bahkan dinyatakan mereka merasa nggak terkoneksi dengan itu. Makanya, itu persoalannya gitu. Itu kan aneh kan? Ya. Tapi di Republik ini, Bung, kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara demokrasi dan anarki. Ya. Demonstrasi itu kok begitu misalnya junior Anda kan Anda HMI kan kalau nggak salah. Betul. Junior Anda mau berdemonstrasi, demonstrasi kita akan kepung istana dan DPR katanya biar agak seru sedikit kan. Boro-boro mau ngepung istana DPR. Keluar dari kantor HMI pun nggak bisa mereka. Iya, artinya juga orang kan selalu mengatakan demokrasi yang terlalu bebas, kebablasan mengerikan gitu. Iya. Padahal kita nggak tahu ukuran bablasnya di mana, misalnya begitu ya. Yang kedua, sebetulnya kata-kata bablas itu tidak terlalu mengerikan. Kata bablas itu sendiri mengerikan kan sebetulnya. Iya. Tidak terlalu mengerikan bila apa yang saya sebutkan tadi, proses pendewasaan cara berpikir publik terus-menerus ditumbuhkan. Gitu. Iya. Sehingga dengan begitu publiknya sendiri yang melakukan sharing. Apakah pikiran ini ya kan memiliki argumen-argumen yang cukup, dalil-dalil yang cukup, ya kan, atau tidak gitu. Sehingga ya kalau ada orang yang misalnya mencari sensasi dengan berpikir yang aneh-aneh misalnya itu, ya publik nggak akan menerimanya. Jadi nggak perlu ada proses hukum, nggak perlu penghakiman teologis terhadap yang bersangkutan. You ini, biasa aja. Tinggal Anda mau dengar atau tidak itu. Yang penting kita didik publik maksudnya. Itu maksud saya. Jadi biar publik tuh bisa melakukan filter terhadap pikiran. Terhadap ujaran itu, apakah itu sebuah penghinaan? Termasuk di dalamnya ya. Apakah sekarang ini kalau kita lihat kan, orang terlalu mudah dimakan oleh hoax kan. Nah itu ciri dari yang saya sebut tadi. Ya, lemahnya cara berpikir dewasa. Dalam bahasa yang lain sebetulnya rasional di kalangan masyarakat. Padahal kalau dia lacak sedikit aja, ketahuan kok hoaxnya itu kan kira-kira gitu. Kalaupun hoax juga ya kita serahkan aja ke masyarakat kan tidak perlu dipolisikan. Iya ya. Ya itu tentu saja. Karena contoh saya merasa sedih Anton Permana misalnya. Dia cerita ke sini. Dia nulis tentang TNI ku sayang, TNI ku malang. Membandingkan antara institusi TNI dan institusi satunya. Waktu itu kan adiknya kan. Ini kan saudara tua kalau TNI kan. Ini adiknya. Lalu dia kan ditangkap adiknya kan. Dianggap dia menyebarkan berita bohong. Hoax dengan ancaman hukuman 10 tahun kan. Nah, dia tanya, kalau ini dianggap bohong tulisan saya ini,
yang tidak bohongnya mana? Oh iya, menarik juga. Iya kan? Iya. Kan harus ada indikator. Iya, iya. Dan lagi juga tulisan ilmiah loh. Kok tulisan ilmiah dia nggak bohong? Iya, iya. Tulisan ilmiah itu kalau data keliru maka harus ada pembanding. Iya. Kalau misalnya pembandingnya lebih sahih, ya serahkan kepada masyarakat. Dia percaya yang mana kan? Iya. Nah itu yang kadang-kadang penegak hukum tidak memahami. Ya. Apa tidak mau memahami, tidak mau peduli. Ya. Gitu ya. Saya kira itu salah satu problem terbesar di penegak hukum kita ya. Oke, tapi jangan jauh-jauh Bung, dekat begini Bung saya. Iya. Nah, jadi Makanya kalau misalnya mau santai diginiin. Makanya saya pribadi itu selalu mengatakan bahwa makanya salah satu yang selalu sekarang saya tuntut ya. Jadi ada beberapa tuntutan reformasi itu yang saya kira sangat cepat kita raih ya. Oke. Perubahan sistem politik kan cepat sekali kan. Apa namanya itu termasuk sekarang sampai pemilihan presiden wakil presiden. Ya. Bahkan pada tingkat tertentu saya mengatakan ya sistem politik kita sebetulnya sudah hampir final, kecuali yang ubah mungkin yang elemen teknis ya kan, cara membagi suara seperti apa itu kan elemen teknis semua lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi ada dua pekerjaan reformasi yang sampai sekarang menurut saya relatif tidak tersentuh. Apa? Reformasi institusi kejaksaan. Oke. Kedua, mungkin ya reformasi birokrasi. Dan yang ketiga reformasi kepolisian. Oke. Anda ingin mengatakan bahwa hukum dan birokrasi dong. Institusi hukum dan bidang birokrasi. Secara apa namanya itu ya, penggolongan ya. Iya. Jadi birokrasi dan penegakan hukum. Oke. Itu intinya tuh. Dua penegakan hukum ini kan ya jelas polisi dan kejaksaan kan. Iya. Dan dua-duanya relatif nggak mendapatkan sentuhan reformasi, kecuali reformasi yang dilakukan oleh mereka secara internal gitu loh. Dan itu ukurannya mereka sendiri. Ukuran mereka sendiri. Padahal bukan ekspektasi masyarakat seperti itu. Saya kira harus ada semacam perubahan yang jauh lebih substantif ya, mendasar dari sekedar itu. Saya kadang-kadang begini, Bung ya. Merasa mirisnya begini kadang-kadang. Kenapa misalnya ya, katakanlah ini kan kita dalam alam demokrasi ya. Anda kan merasa bahwa reformasi di tubuh institusi penegak hukum itu kurang bagus. Atau bahkan tidak tersentuh bahasa Anda tadi kan. Tapi ketua-ketuanya, pemimpin-pemimpinnya selalu dapat reward setelah tidak lagi menjabat. Ya kita bingung kan? Kan artinya dianggap sukses dia toh. Ya kan? Reward dari ya rewardnya kan macam-macam. Mungkin menjabat jabatan lain yang setingkat, ya kan? Atau dia menjabat misalnya komisaris utama di BUMN kan berarti kan orang-orang yang dianggap sukses toh. Iya. Atau cara kita yang salah menilainya. Ukuran kita terlalu perfect mungkin ukuran yang beri reward itu kali. Iya kan? Ya kita frankly speaking lah kan. Dia saya mau katakan saya tidak masuk ke ukuran personal ya. Saya bicara institusi. Iya, tapi kan bagaimanapun kan kalau kita bicara artinya selama institusinya targetnya itu dan dia ke situ ya bisa. Oke. Tinggal ya kalau kita menaikkan misalnya target institusi, nggak sekedar itu dong. Oke. Nah, boleh jadi mereka sebetulnya sedang tidak melakukan tapi kan apa-apa gitu. Penguasa tingkat puncak presiden dalam ini. Ya kan mestinya kan ukurannya ukuran rakyat dong, ukuran masyarakat. Masa ukuran internal kejaksaan dan kepolisian itulah sendiri. Makanya mengapa? Karena mereka pelayan publik kan. Kalau misalnya Anda lihat lagi beberapa pernyataan saya soal revisi Undang-Undang KPK, saya selalu mengatakan revisi Undang-Undang KPK itu yang ketiga, kalaupun mau dilakukan. Benahi polisinya, benahi jaksanya dulu, baru kalau KPK-nya kita evaluasi. Kalau polisinya udah benar, kejaksaannya benar, kita bubarkan KPK-nya bila perlu. Nggak penting aja. Iya, tapi itu satu. Ini belum benar dua barang itu. Betul. Ya kan? Nah yang kedua, kalau Anda menyebutkan begitu banyak penyakit di KPK yang berkaitan dengan penegakan hukum, hal yang sama kita temukan juga di institusi polisi dan juga kejaksaan. Iya. Kenapa KPK-nya Anda buru-buru dan mau paksakan direvisi, sementara penyakit yang sama di aparat penegak hukum yang ajak, karena KPK itu kan ad hoc ya. Iya. Anda tidak benahi. Oleh karena itulah Komisi 3 ya. Ya, saya tantang dari dahulu. Karena revisi Undang-Undang KPK udah ditetapkan, sekarang tugas dan tanggung jawab Anda adalah memastikan revisi Undang-Undang Kepolisian dan juga Kejaksaan itu dilakukan. Jadi Bung Rai ya,
satu-satunya pejabat publik yang fit and proper test dikunjungi rumahnya itu hanya Kapolri. Yang lainnya enggak. Saya nggak paham kenapa Komisi 3 melakukan itu. Ya. Tujuannya katanya untuk melihat bagaimana kehidupan dia sehari-hari dan lain sebagainya. Ternyata sederhana ya semua ya. Padahal ada something behind, ya kan? Oke lah. Tapi saya masih tetap menantang untuk menjawab ya. Mudah-mudahan karena yang sudah lewat kan boleh kita jawab. Anda pada tahun 2004 memilih presiden dong? Pilpres pertama. Iya. Kalau boleh tahu pilih siapa? 2004 itu ya Pak Jokowi. 2004 kok Jokowi? Sorry. Aduh. Saya Ibu Mega sih nggak saya. Megawati ya. Oke. 2009 itu tetap Mega sih nggak saya. Mega ya kan. 2014 2014 tuh baru Pak Jokowi. 2019 Ya Pak Jokowi. wah luar biasa ya. Gitu. Bagi saya itu paradoks. Kenapa paradoks ya? Artinya Anda puas dong dengan kepemimpinan Presiden Jokowi 2014 sampai 2019 sehingga lagi. Iya. Tapi kan tadi ketika Anda bicara mengenai Itu yang menjelaskan bahwa saya konsisten, Bung. Oke. Jadi kalau Anda tetap di sini, saya bersama Anda. Oke. Tapi kalau Anda yang miring ke kiri, saya tetap lurus. Ya dengan sendirinya kelihatan kita berbeda. Oke. Paham saya ya? Jadi yang ke kiri itu bukan saya. Sejak kapan ke kirinya? Ya, saya kira bukan ke kiri lah. Kalau konteksnya kan Pak. Karena Anda tadi pernyataannya tidak tersentuh sejak era reformasi soalnya. Yang mana? Tadi. Ini konsisten kalau soal institusi polisi kan. Oke. Kalau kejaksaan itu konsisten. Artinya belum ada presiden yang berhasil. Dan di era kedua Pak Jokowi ini menurut saya jauh lebih parah lagi. Oke. Jadi apa yang sudah kita capai. Tapi Anda nggak menyesal memilih Pak Jokowi? Bung, bukan soal penyesalan. Untuk apa Anda menyesal karena udah terlalu? Oke. Itulah fungsi dari yang kita sebut sebagai pemilih. Oke. Kalau Anda berjalan sesuai dengan alur yang kita sepakati bersama, ya Anda saya dukung. Iya. Tapi kalau Anda tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diikat secara komitmen, Iya. ya saya akan kritik. Berarti Anda tidak akan mendukung di 2024 dong? Itu yang harus kita ajarkan ke masyarakat kita, Bung. Oke. Jadi di kita ini kan sering terbelah. Kenapa terbelah? Karena dia mengikat kontrak mati. Gitu kan? Jadi nggak bisa pindah. Oke. Betapapun itu menjengkelkan, pilihannya tetap ya dukung dia aja. Oke. Ya kan? Nah itu yang menurut saya nggak boleh lagi diajarkan kepada pemilih. Oke. Kontrak dengan pemimpin itu kontrak janji. Kontrak visi. Kalau pemimpinnya nggak menjalankan visi misi, ya Anda kritik dia. Tugas selanjutnya dari pemilih adalah mengawasi dia, bukan mendukungnya. Bahasa Melayunya, Raja Alim, Raja disembah. Raja Lalim, Raja disanggah. Itulah sebetulnya sikap pemilih yang rasional. Nah itulah yang kita sekarang ini kalau kita milihnya misalnya Pak Jokowi, harus 5 tahunnya ke depan Pak Jokowi semua. Justru itu yang menurut saya ya agak tidak tepat di alam demokrasi. Itu pemilih yang tidak bertanggung jawab dong. Dan nggak tepat di alam demokrasi. Jadi demokrasi itu dibutuhkan karena Anda bisa mengkritik kapan waktu siapa yang Anda pilih itu. Bahkan 5 tahun berikutnya Anda bisa tanggalkan pilihan tidak lagi ke dia pindah kepada yang lain. Kalau saya tanya misalnya, apa yang Anda risaukan dari pemerintahan Presiden Jokowi di era kedua ini? Banyak lah. Ada top mind-nya apa? Lebih 2 menurut saya ya. Pertama tentu kelihatan makin menurunnya semangat melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua ya hampir semua lembaga pemerintah sekarang mengatakan turunnya indikasi demokrasi Indonesia gitu ya. Dan itu memang makin terasa kan. Nah setidaknya kalau saya merasa pada 2 aspek yang paling menakutkan, yaitu makin menguatnya nepotisme di dalam politik, bahkan dipraktekkan sendiri oleh keluarganya Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Dengan pemilihan wali kota Medan dan Solo. Kan. Nah, jadi itu dan yang kedua adalah ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bagi saya kebebasan itu adalah harkat paling tinggi dari kemanusiaan orang gitu. Ngomong-ngomong, Anda pernah diadukan ke polisi nggak? Gara-gara pendapat?
Sejauh ini belum. Tapi ya? kalau cap-cap jangan tanya lagi saya. Oh, kalau cap-cap tuh biasa ya kan? Biasa. Makanya hari ini setelah pertanyaan Anda yang semula itu pertanyaan yang terjebak pada cap-cap itu maksud saya. Itu karena saya mewakili masyarakat, ya kan? Iya dulu ketika kalau kita seolah-olah membela Jokowi kita cebong kan. Kalau kita mengkritik Jokowi seolah-olah kampret. Padahal cebong sama kampret sudah bisa satu bulan ini cebong, bisa sebulan dibilang kampret. Sekarang saya lebih banyak disebut kampret dibandingkan cebongnya. Gitu loh. Tapi kampret sama cebong kan sudah bersatu, nggak ada lagi sekarang. Bersatu, makanya makanya seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang tugas mereka yang memilih Pak Jokowi melakukan kritik, mengawasinya. Kira-kira gitu, bersama tentu saja masyarakat yang lain. Tidak ada lagi istilah dukung sampai 2024, apalagi lebih sampai 2027 ya. Oke. Nggak ada cerita. Nah, sekarang saya tanya ya. Kan Anda tadi mengatakan paling tidak 2 hal yang paling bermasalah di pemerintahan Presiden Jokowi. 1 adalah pemberantasan korupsi, 2 adalah kebebasan berpendapat, civil liberty ya, kebebasan sipil. Ya karena saya bukan ahli ekonomi ya. Iya, saya nggak terlalu menyentuh. Saya memahami itu. Karena kita kan nggak bisa ngomong, bukan berarti ekonomi nggak masalah. Banyak orang mengatakan masalah ya. Tapi kan kita bukan kapasitas saya bicara. Karena kita bukan concern di bidang itu ya. Kalau dibilang expert juga enggak. Tapi kita bukan concern di bidang itu. Nah, saya kira 2 hal ini juga concern kita yang non ekonomis ini kan. Betul. Tetapi kalau saya tanya, kira-kira apa problem utama sehingga 2 hal itu kok sepertinya makin regresif, makin mundur. 1, Anda mengatakan makin lemah, nyali atau keinginan goodwill untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, kebebasan sipil makin dicengkram. Bahkan ada orang mengatakan ini gejala OTG. Otoriter tanpa gejala. Oh gitu ya. Otoriter tanpa gejala. Jadi bukan apa OTG itu? Orang tanpa gejala ya, otoriter tanpa gejala. Dia bilang OTG ini. Itu apa the main factornya menurut saya? Jujur juga saya nggak mengerti. Saya sempat ada kemarin saya ada beberapa media yang tanya saya, tanggapan saya terhadap DKI yang mampu mempertahankan bahkan meningkatkan indeks demokrasi mereka. Nomor 1 bahkan. Nomor 1, ya bahkan bertambah. Dibanding karena dia 4 tahun kan. Terus menerus nomor 1 dan sekarang naik terus ratingnya. Meskipun di dalam rating itu ada elemen yang menurun. Yaitu kebebasan sipil yang Anda sebutkan tadi. Itu di DKI Jakarta menurun juga. Gitu. Tapi lembaga negara macam-macam itu naik, nah seterusnya gitu. Dan itu BPS yang membuat. Iya itu maksud saya. Saya mau mengatakan kan ini agak berbeda gitu maksud saya kan. Anies itu dipilih melalui mekanisme yang melalui pilkada yang penuh dengan intrik sara, kira-kira gitu ya. Tapi 4 tahun kepemimpinannya relatif demokratik, kan kira-kira gitu ya. Tapi sebaliknya ada presiden yang dipilih dengan harapan mampu menjaga demokrasi dan kebinekaan, tapi justru setelah terpilih kedua kali indikator demokrasinya menurun gitu. Itu sampai sekarang dalam 2-3 hari ini betul-betul saya. Dan itu tidak hanya menurut pemeringkat dalam negeri tapi luar negeri bahkan ya. Ya maka saya Freedom House gitu. Saya banyak lembaga pemeringkat entah itu dalam ataupun luar negeri. Justru yang kebayang ketika pemeringkat saya sebutkan itu yang kebayang oleh kita itu adalah lembaga luar negeri bukan dalam negeri. Sebab kalau dalam negeri pasti akan dibantah macam-macam oleh orang gitu. Jadi ilmuwan Indonesianis juga udah banyak mengatakan itu kan. Jadi bukannya lembaga pemeringkat. Jadi ini persoalan yang menurut saya perlu betul-betul kita dalami. Nah itu pertanyaan saya. Apa masalahnya? Itu makanya saya juga nggak mengerti gitu. Kenapa pilkada yang penuh dengan isu sara di 2017, tapi mampu melahirkan orang yang relatif menjaga demokrasi. Sementara calon pemimpin yang dianggap mampu mengembangkan demokrasi, tapi setelah terpilih justru di tangannya demokrasi makin menurun. Apa yang terjadi pada bangsa ini? Saya juga nggak ngerti. Ya, saya kan mengundang Anda ke sini untuk menjawab itu. Itu yang saya sebut. Saya sedang 2-3 hari betul-betul sedang memikirkan apa ya, kok bisa begini gitu. Karena kalau saya mau jujur, misalnya ya, Bung Ray ya, saya nge-YouTube ini sudah menghasilkan lebih dari 2.000 konten.
Tapi bukan berarti saya melaju di jalan tol. Ya, ya. Selalu saya was-was dengan kerikil, ya kan? Karena seperti mangsa, kok kayaknya kita sedang diincar oleh pemangsa, oleh harimau, oleh raja hutan, ya kan? Menunggu kita lengah dan terpleset. Apalagi saya banyak melakukan live streaming, di mana kalau salah ucap, salah ngomong, alamat susah kita kan, begitu kan? Akan ada kelompok civil society yang atas nama demokrasi dan hak asasi serta konstitusi akan mengadukan kita. Klaimnya sama. Klaimnya adalah menjaga konstitusi, menjaga hukum. Kita negara hukum, ya kan? Negara demokrasi, bahwa kita demokrasi Pancasila, bukan demokrasi Barat dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya penegak hukum akan datang kepada kita dan menangkap kita. Tergantung kira-kira kuat apa enggak pesan sponsornya, kira-kira begitu. Saya merasa apa ini buah dari demokrasi dan reformasi kita. Tidak, jelas bukan itu yang kita harapkan kan. Iya kan? Kita kan ingin menjadi free person, free man. Sepanjang Anda cuma ngomong doang, kan saya sudah punya patokan tuh, Bung. 3 saja patokan saya. Anda boleh ngomong apa saja terhadap saya. Yang tidak boleh itu cuma 3 saja. Anda mengkriminalkan saya, misalnya ngadu-ngadu ke polisi. Kedua, Anda menyentuh atau merusak properti saya, barang saya tiba-tiba Anda pecahkan mobilnya. Ketiga, Anda menyentuh fisik saya. Kalau yang lainnya, saya terima aja, saya ketawa aja. Makanya di YouTube saya, orang ngeritik saya bikin videonya. Refli Harun goblok dan tolol. Refli Harun pecatan sakit hati. Refli Harun titipan rezim. Jadi biar netizen puas tuh saya bacakan tuh. Bahkan saya sering ulangin nih. Orang bilang anjing segala, saya bacakan dengan ketawa, saya bacakan. Karena saya ingin mengatakan bahwa biasa aja yang begitu-begitu itu. Tapi ini ada orang yang baperan. Cuma dikasih gambarnya, ya kan? Pakai sorban, lalu kemudian dikomentari sedikit, ada yang ngadu, lalu ditangkap, mati orang itu di penjara, di tahanan, di rutan. Saya kadang-kadang sampai apa begini negara yang ingin kita bangun begitu. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap bahwa mengadu ke polisi penegak hukum, memenjarakan orang itu adalah tujuan bernegara. Itu yang saya sebut kalau di politik itu Bung Refli sebagai penganut demokrasi minimalis. Gitu. Artinya mereka mengerti demokrasi itu seperangkat aturan. Nah, dan itu tidak hanya di masyarakat umum, di para politisi kita ya. Saya seringkali menyebut dengan membuat istilah, ada kepala daerah yang sudah 2 periode, kan periode ketiga nggak boleh lagi. Nah, mereka tukaran dengan wakil kepala daerah. Si wakil kepala daerah menjadi calon kepala daerah untuk periode ketiga. Sementara kepala daerahnya jadi calon wakil kepala daerah dari wakil kepala daerah. Itu di daerah, kalau dari sini berarti di daerah timur ya? Ini saya buat contoh aja, ilustrasi ya. Nah, ketika ditanya mereka, Pak Bupati, kenapa masih menjadi calon wakil bupati lagi? Kan nggak ada aturan yang melarang katanya. Kan aturan itu hanya membatasi 2 periode pada... Tapi Anda nggak tahu kan ceritanya. Ketika dia jadi wakil bupati, ini salah satu daerah, bupatinya meninggal. Cuma saya nggak tahu bagaimana nasib selanjutnya kan. By law dia nggak boleh jadi bupati kan. Tapi karena ini kecelakaannya, jadi lagi dia untuk periode ketiga ya kan. Nah ini yang saya sebut dengan istilah penganut paham demokrasi minimalis gitu. Termasuk mereka yang menyukai praktek nepotisme dalam politik. Betul, putusan tidak ada larangan, ya kan? Betul secara substansi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap warga negara nggak boleh dilarang. Itu betul, saya setuju gitu. Tapi di negara yang tumbuh dengan semangat nepotisme seperti kita, larangan itu jadi penting. Karena ada aspek lain yang terganggu dari praktek itu, yaitu kesamaan terhadap akses kekuasaan, kan? Kira-kira gitu. Tetapi di atas itu semua adalah karena cara berpikir demokrasi minimalisnya.
Oke. Selama mereka Tidak merasa dilarang. tidak dilarang, oh, apa salahnya anak saya ikut? Oke. Apa salahnya suami atau istri saya ikut? Kalau Anda terlalu sopan mengatakan demokrasi minimalis, saya bilang demokrasi Sontoloyo. Gitu, ya. Kenapa saya bilang Sontoloyo? Iya, iya. Yang diambil yang enaknya. Iya, ya. Giliran Benar, nggak betul, enaknya betul. nggak diambil. Betul. Itu Gitu. sama dengan persis dengan praktek politik SARA. Iya. Begitu ia korban, dia teriak. Iya. Ya kan, ini pilkada SARA. Iya. Tapi di daerah yang lain pelakunya dia juga. Iya, gitu. Jadi ya ada mungkin ya ini yang perlu kita lacak kembali secara, saya bilang secara historis tidak juga ya. Jadi misalnya jadi Sarah itu nunjuk orang lain, kalau kita enggak. itu dia. Jadi kalau di daerah ini kebetulan yang didukung oleh dia korban dari isu SARA, dia akan teriak. Tapi di daerah lain ketika dia lihat bahwa isu SARA mampu meraup suara, dia pakai juga. Mainkan barang itu. Mainkan barang itu gitu ya. Jadi gak ada konsistensi gitu. Kalau saya sebut ini semacam kultur, nggak tepat juga. Kalau kita lihat misalnya di awal-awal pendirian bangsa, yaitu para founding father kita, sebut saja contoh Tapi satu aja. saya mau luruskan, bukan founding fathers tapi founding parent. Oh iya, oke. Nanti marah Husnul Maria. Iya. Nah, supaya tidak terlalu apa namanya itu kelihatan laki-laki perempuannya para pendiri bangsa. Para ya. pendiri itu bangsa. lebih tepat ya kan. Gitu. Para pendiri bangsa kita lacak sejarahnya adalah orang-orang yang sebetulnya pertama umumnya hidupnya sederhana. Iya. Kedua, tidak ada kelihatan putusan-putusan mereka bersifat pribadi. Iya. Dan yang ketiga, relatif tidak memiliki penyakit nepotisme. Iya. Hatta tidak menerbitkan siapapun dari keluarganya. Iya. Soekarno juga begitu. Iya. Tan Malaka, hampir semua tokoh-tokoh bangsa nggak pernah mengorbitkan sendiri keluarga mereka. Maksud Anda kan tokoh bangsa sebelum tahun 65 kan? Itu yang saya mau katakan. Konteksnya saya cerita itu tadi, kan saya mau mengatakan apakah ini ada basis historisnya yang kita alami saat ini, di mana nepotisme tumbuh, kira-kira gitu ya. Orang dengan semangat mengkriminalisasi ya dengan cepat gitu. Nah, saya lacak di sebelum tahun 65 itu kan. Nah, sebelum 65 itu rasanya nggak ada itu. Ya, baik dari golongan nasionalis maupun golongan Dari Islam. Ya. Bahkan seperti kita ketahui cerita Hamka dengan Pramudia Anantatur. Ya. Mereka bisa keras berbeda, tapi hubungan kemanusiaan tidak boleh putus. Natsir dengan Bung Karno. Dan seterusnya gitu. Jadi ternyata apa yang kita alami sekarang ini nggak punya basis historis, itu maksud saya gitu. Jadi nanti mereka kan bilang ya dulu karena kan bursa saham kan belum ada. Tapi bahwa kemudian sejak Orde Baru tradisi ini mulai kelihatan, ya kan Pak Harto mencontohkannya, anaknya masuk kabinet dan banyak dan dimulai dari bisnis dulu. Dan seterusnya gitu. Di mana gaya hidup para politisi juga meningkat ya. Rasanya nggak jadi politisi kalau nggak bawa mobil paling mewah lah kan. Gitu, ya. Jadi kalau dulu politisi itu bisa sederhana sekali. Tampilannya cukup baju putih, baju koko. Kalau sekarang kalau ada politisi pakai baju koko ditanya mau ke masjid dia. Jadi harus jas, tuxedo ya kan? Betul. Yang harganya udah puluhan juta kan. Allahu Akbar. Jangankan yang anggota DPR nasional, tingkat daerah aja ya sudah beda ya kan? Kan ada kejadian kan. Yang Mercy punya bukan bajunya merek terkenal merek terkenal luar negeri kan. Ya kita udah bilang lah Louis Vuitton ya kan. Louis Vuitton tiba-tiba dia merasa barangkali bahan track Sritek apa itu udah nggak enak lagi. Dan itu dibebankan kepada APBD. Itu persoalannya kan? Kalau beli sendiri nggak mau dia, nggak ada masalah. Anda mau semahal apapun kalau beli sendiri, dia duitmu sendiri ya. Walaupun tetap aja, walaupun kita punya uang, Anda kan nggak boleh pamer juga kan di tengah kemiskinan masyarakat. Apalagi pamernya pakai APBD kan gitu. Walaupun dia bilang, kapan lagi kita manfaatkan ini Pak? Itu yang saya katakan. Bung Ray ya, Anda kan dikenal orang yang independen sebenarnya. Nggak masuk organisasi apapun. Kecuali organisasi sendiri. Tapi kan Anda kan sebenarnya kan HMI kan? HMI. Tapi saya tahu
ketika Anda nyalon sebagai anggota Bawaslu, justru Anda ditolak. Biasanya kan itu kan Kartu. tiket, ya kan? Tiket masuk yang paling aduhai. Iya. Karena Refli Harun bukan HMI, ya kan? Bukan GMNI. Susah lah barang itu kan? Iya. Tapi Ray Rangkuti aktivis HMI. Iya. Tapi Anda ditolak juga. Iya. Kenapa? Ya kan nggak tahu juga saya. Mungkin saya yang merasa HMI, HMI-nya nggak merasa. Jadi waktu di kampus Anda pengurus juga? Sempat saya di komisariat ya. Oke. Sempat di komisariat. Tapi yang yang Pancasila ya? Komisariat itu paling, yang Pancasila. yang Dipo. Yang Dipo bukan Istilahnya yang MPO ya kan? Meskipun sebetulnya lebih sering saya ke MPO. Oke. Karena di zaman Orde Baru itu MPO jauh lebih kencang kan. Iya. Jadi MPO Jadi itu teman diskusi itu justru banyak. waktu yang saya MPO. di UGM, Iya. itu ketua senat, ketua BEM ya, ketua senat UGM. Iya. Senat pertama MPO, Iya, ya kan? iya. Senat kedua Iya, MPO, iya. senat ketiga MPO. Kalau di Jogja iya kuat. Iya. Kuat itu. Dan Saya kan senat dulu kedua tuh bersama namanya dengan- Anies Baswedan. Kita dulu bersama dengan teman-teman lintas kampus ya, lintas di daerah. Jadi ada Jakarta, ada Bandung. Ada Bung angkatan berapa? 80? Enggak, 90-an saya. Oh, enggak, angkatan kuliahnya. Iya 90-an. Oh, berarti anak kampung dong. Anak kampung. Maksudnya agak telat juga masuk kuliahnya berarti. Enggak. Oh, enggak juga ya? Telat setahun 2 tahun. Telat setahun 2 tahun. Ya telat juga namanya. Telat. Jadi angkatan 90. 90. Angkatan 90. Tapi ya kuliahnya 9 tahun juga. Konsisten. S1-nya. 9 pilar pintu kebenaran Iya. di MK. Oke, gimana? Nah, ini kembali ke soal Jogja tadi kan. Iya. Nah, MPO tadi itu. Kita dulu bersama dengan aktivis kampus di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Itu buat namanya pesantren wawasan. Oke, itu tahun 90-an awal. Ya enggak, itu 95-96. Oke, ketika Anda sudah kuliah 5 tahun. 5 tahun. Nah, dan itu bagus sekali karena pesantren itu kita buat sampai semingguan ya. Oke. Jadi tinggal di satu base camp itu. Tapi suara tetap harus kuat dan mendekat. Oh iya. Kalau pelan-pelan Di base camp, nama-namanya ya. nggak kedengaran nanti. Nah, yang semua narasumber top saat itu seperti Almarhum Dr. Majid, Bung Judi Latif, macam-macam. Iya. Jadi narasumber kita. Oke. Tapi isi dari pesantren wawasan itu sebetulnya adalah mengikuti alur pikiran Cak Nur yang keindonesiaan dan keislaman itu kan populer sekali. Iya. Tahun 80-an 90-an Sebagai kan. teologi perlawanan saat itu ya kan. Iya, Oke. Nah, yang menarik itu adalah pertama alumni-alumninya banyak kemudian jadi aktivis yang mimpin gerakan pro reformasi 98. Tapi banyak kawan-kawan dari Jogja itu basisnya MPO di situ gitu loh saya. Oke. Jadi yang relatif ikut terlibat dalam pesantren wawasan itu kalau dari Jogja, kampus Jogjanya, Itu MPO. mahasiswa Jogjanya, Iya. itu mayoritas adalah mereka yang berorganisasi HMI-MPO gitu. Oke, karena memang Jogja kuat MPO. Iya, maksud saya gitu. Malah Jadi- kalau dia HMI Dipo itu diledek tuh Betul, biasanya. itu yang saya ya kan? sebut tadi. Kalau saya justru banyak diskusi dengan teman-teman MPO meskipun Oke. saya Dipo. Iya. Pada di era Orde Baru itu Iya. menurut saya. Gitu. Walaupun sekarang sebenarnya dari sisi organisasi tetap lebih besar Dipo ya, jaringan organisasinya. Ya, sekarang justru sudah nggak tahu juga sih. Mungkin nggak terlalu terlihat lagi mana MPO, mana Dipo saat Oke, ini. sudah blur. Tapi pemimpinnya ada. Tetap beda. Tetap beda. MPO ada, yang Ya, Dipo beda. 2 malah. Dan kalau di zaman Orde Baru itu memang agak kalau saya bilang ideologis ya. Iya. Karena ada soal Pancasila. pemaksaan terhadap menganut Azas ideologi- tunggal. azas tunggal itu gitu. Oke. Jadi yang menolak itu memiliki dasar yang cukup ideologis. Oke. Itu intinya. Dan lebih struggle kelihatannya. Ya, tentu saja. Kalau sekarang memang konteksnya Udah beda. udah beda ya. Oke. Bung, tadi kan belum dijawab. Anda setelah kuliah, jadi tahun berapa lulusnya? Saya 2000 di wisuda. Tahun 2000 di wisuda. Jadi Anda waktu ngacak-ngacak pemilu kita itu belum tamat. Jadi 98 itu saya mau kasih tahu kepada Iya. Bung Refli. Iya. Jadi pemimpin mahasiswa pertama yang duduki gedung DPR itu saya. Oke. Jadi bersama dengan mahasiswa yang mayoritas IAIN, saat itu IAIN ya, sekarang UIN, bersama dengan beberapa mahasiswa, beberapa kampus di lingkungan Ciputat kesinilah.
Oke. Jadi seperti UMJ, UMY itu kan Cirendek tuh dekat dengan kita. IIKI, PT IKI, sama ITI. Iya. Ya itu satu barisan tuh. Oke. Tepat seingat saya tanggal 18 belum banyak 18 Mei ya. Iya. belum banyak. Seingat saya sekitar mungkin ada mungkin sekitar 30 tapi pemimpin massa yang sudah terlebih dahulu masuk gedung DPR. Oke. Nah, sayalah yang bawa ribuan massa saat itu, sekitar 3.000-an massa dari Ciputat. Iya. Tank jam 8 kita berangkat di sana sampai ke gedung DPR itu jam 10 tanggal 18 itu, dan sejak saat itulah resmi gedung DPR itu diduduki oleh mahasiswa. Oke. Baru sorenya mulai muncul beberapa kampus. Jadi kita jam 10 dari situ. Iya. Nah, kalau Anda kurang percaya tanya Bang Buyung almarhum, Bang Hariman masih ada. Bagaimana saya nanya Bang Buyung? Itu dia. Bang Hariman masih ada. Oke. Karena Bang Hariman sempat kita kasih, Bang Anda bicara di depan mahasiswa kampus ini kira-kira. Tapi saya tidak melihat Anda waktu di film 98 adanya Boy William. Ya. Adanya Boy William sama kita kan lulusannya YN. Belajarnya tasawuf. adanya Boy William sama yang perempuan Chelsea Islan. entah cerita siapa pula mereka kan. Nah, jadi kita saya yang duduki pertama kali gedung DPR itu bersama, bukan saya ya. Saya yang mimpin pertama kali mahasiswa itu. Baru setelah itu ya, berarti Anda waktu itu bisa dibilang mahasiswa senior dong? Memang senior. Oh iya. Nah, saya kembali ke memang senior. Yang saya pimpin tuh yang masuknya tahun 97 ya kan. Yang udah mahasiswa. Ya kan Anda kan ibaratnya masuknya 90. Tahun 98 Anda udah kuliah 8 tahun. Saya mungkin udah paling tua dan paling lama di kampus saat itu. Oh, okay. Anda nggak minta gelar sekalian S3? Karena saat itu secara Pak, saya nggak mau S1 S2, saya minta S3 sekalian. Iya. Makanya begitu selesai 21 selesai ya, tanggal 23 apa berapa saya lupa. Dan harus Oh, Anda baru selesai 2001? 2000. Oh, 2000. Oke, sorry. 2000 kan 98. Iya. Oke. Jadi selesai tanggal 21 Mei itu, ya kan 23 24 saya kita lah itu pemimpin-pemimpin dari Ciputatnya diundang oleh pejabat rektor saat itu Pak Azumardi Azra. Oh, rektornya sudah Azumardi Azra waktu itu? Seingat saya masih pejabat. Karena rektornya saat itu masih Pak Quresyap yang merangkap yang menjadi Menteri Agama. Menteri Agama di era terakhir. Di era terakhir. Iya. Nah, jadi diundang ke sana semacam upacara selamatan lah, tasyakuran gitu. Karena ngomong suaranya jangan di dalam, keluar. Ya. Oke. Jadi saya ulangi supaya jelas ya. Diundang oleh Pak Azumardi. Seingat saya beliau sebagai pejabat rektor ya. Jadi apakah sudah rektor? Saya kurang ingat persis gitu. Tapi saya ingin beri catatan. Pak Azumarda ini adalah rektor pertama yang secara resmi menyatakan Soeharto harus mundur. Oke. Itu dibuat di dalam kop surat. Oke. Atas nama institusi IAIN. Oke. Jadi begitu. Sepanjang yang Anda tahu? Sepanjang yang saya tahu. Iya, rektor lain belum menyampaikan. Resmi ya? Saya mau katakan resmi ya. Iya. Oke. Karena Pak Azumardi Azra menginstruksikan seluruh mahasiswa IAIN tanggal 18 itu harus ikut demo. Oke. Gitu loh. Karena waktu rapat teklabnya gitu ya. Iya. Pak Azumardi turun ikut. Oke. Dan mengatakan semua mahasiswa nggak ada teklab kuliah. itu teknis lapangan. Teknis lapangan. Biar nanti sobat era nggak tahu apa ini ada teklab. Ya maksudnya mengatur siapa ya kan. Iya. Nah beliau hadir dan beliau mengatakan seluruh mahasiswa besok tanggal 18 ada nggak ada kuliah wajib masuk. Oke. Kira-kira gitu ya. Dan kita saat itu yang belum ada handphone banyak kan. Anak IAIN tahu sendiri lah. Iya. Pakai SMS ya, SMS yang di SMS. Surat-surat kecil kami buat masukin ke kos-kosan. Jadi begitu mahasiswa bangun dilihat perintah dari rektorat harus masuk kampus. Dan memang semangat perlawanannya udah di mana-mana. Gitu. Jadi sangat mudah menghubungi orang dari jauh sekalipun untuk datang pada hari itu, datang ke kampus dan apalagi mahasiswanya homogen ya. Homogen. Tambah lagi ya. Gitu.
Ciputat itu punya keistimewaan sendiri dalam perlawanan terhadap Soeharto. Oke. Itu semacam basis sendiri gitu. Oke. Ya, jadi semangat melawan di kampus Ciputat itu kuat. Jadi bahkan orang mengatakan mazhab Ciputat ini. Di pemikiran. Iya. Dan mazhab Ciputat itu relatif kan anti mainstream kan. Iya. Nah, oleh karena itu kekuasaan yang terlalu otoriter itu punya kecenderungan memang ditolak kalau di Ciputat itu. Jadi menggairahkan orang mahasiswa untuk ikut demonstrasi itu, apalagi kita nggak bilang tidak merendahkan, apalagi rata-rata kalau dari kelas ekonomi pasti dibandingkan kampus swasta dan UI pasti lebih menengah ke bawah ya. Ada, menurut saya sih ada unsur soal yang kita sebut dengan mazhab Ciputat itu tadi ya, kesadaran tentang kelas, bukan kelas tapi ketidaksukaan terhadap dominasi. Gitu kan, kalau bahasa apanya ya, terhadap dominasi kelas. Ya, Marxis lah. Ya, mungkin apalah gitu kan. Nah, jadi cepat yang ngumpulin mahasiswa itu cepat. Ya kan, nah itulah makanya begitu kita nguasain DPR. Bersama dengan itu rombongan Pak Rektor datang menemui Ketua DPR dan menyampaikan surat yang menyatakan bahwa Pak Harto harus mundur. Itu surat disampaikan ke Ketua DPR sih saya saat itu. Entah ketemu atau tidak saya nggak tahu. Ketua DPR-nya Harmoko kan? Waktu itu Ketua DPR merangkap Ketua MPR. Ya. Nah, apakah sampai langsung atau saya nggak tahu. Tapi skenarionya begitu. Itulah kira-kira kan. Nah itu menurut saya perlu. Makanya kita sangat dibebaskan oleh Pak Azumardi untuk ikut serta melakukan demonstrasi. Bahkan itu tadi kan diinstruksikan untuk terlibat. Nah begitu selesai hari ketiga atau kedua saya lupa diundang oleh Pak Azumardi. Pesannya cuma satu. Setelah tanggal 18 itu setelah 21. Setelah 21. Ya, setelah Pak Harto jatuh. Setelah Pak Harto jatuh. Ya, lalu pihak rektorat ngadain semacam tasyakuran lah. Mengundang kita orang-orang yang di lapangan itu untuk ya semacam tasyakuran ya, makan-makan siang sambil cerita-cerita gitu kan. Tapi pesan terakhirin Pak Azumardi itu, kamu Rai, kalau tahun depan enggak selesai, maka kau DO. Karena tugas sudah selesai. Nah, kau DO, kau selesai nggak selesai, kau kalau nggak selesai DO. Jadi tugas profetik sudah selesai. Nah, makanya sambil ngawasin pemilu tahun 99, saya ngerjain skripsi gitu. Nah, 2000 saya di. Bung Rai 99 kan terlibat di KIP ya. Saya sejak 96 di KIP itu. Iya, artinya kan pemilunya kan pemilu 99 kan. 97 kami dah. Iya, 97 kan ibaratnya tiba-tiba tokoh-tokoh ini mengafirmasi pemilu tapi pakai KIP. Iya. Kan biasanya kan nolak tuh, golput gitu-gitu. Tapi tiba-tiba masuk KIP. Tapi 99 yang paling penting sekali kelihatannya. Jadi pemilu terakhir rezim Orde Baru dan pemilu pertama di era reformasi, KIP melakukan pengawasan. Dan termasuk saya dulu KIP itu Mulyana Kusuma ya. Oh iya, di 99 kan beliau jadi sekjennya. Gitu. Tahun 98 sekjennya Pak Gunawan Muhammad. 97. Sampai kapan KIP? Sampai tahun berapa? Saya kemudian 2022 jadi sekjennya. Nah, tapi tidak karena lagi. Saya pernah diundang KIP rasanya. Iya, betul. Tahun 2021 2002 saya 2001 apa 2002? Enggak, mesti 2004. Iya. 2003 lah. Ya mesti di atas tahun 2002. Sebab saya sekjen itu 2002. 2003 saya diundang. 2003 menjelang 2004. Iya. Bung Repli masih di salah satu media kan? Bukan. Waktu itu saya di Mahkamah Konstitusi. Oh enggak, di media, Bu. Masih di media, tapi saya di ini juga. Sambil di konsultan di KPU. Media iya. Nah, diskusi kita lesehan kan? Iya. Entah di mana kantornya, lupa saya. Di Cawang. Oh, di Cawang, ya, di daerah Cawang sana. Itu saya masih ingat tuh. Gitu. Saya saat itu tercenung melihat Anda ketika saat itu kan Anda jadi salah satu narasumber di televisi nasional yang membahas isu dari headline editor dari koran harian yang bersangkutan kan. Nah, jadi Anda menjelaskan maksud dari editor ini apa ini. Oh, bagus nih, kita undang yuk. Kita buatlah diskusi itu. Saya kan seperti tadi saya bilang, Bung, saya tertarik pada ide. Gitu kan. Dan Anda
ternyata bertemu dengan orang yang memang tidak ada streamnya. Tidak ada kanan, tidak ada kiri. Yang penting hantam terus. Cuma kan saat itu kita miskin lah ya organisasinya. Jadi saya ingat betul saudara Repli hanya dikasih ucapan terima kasih. Aduh. Oke. Jadi Bung, saya mau lanjutkan lagi ya. Jadi tahun 98. Tapi kok Anda kok nggak melanjutkan? Itu kan momentum yang luar biasa. Banyak sekali orang yang saya diundang bisa lompat. Betul. Ya kan? Saya udah berkali-kali diminta. Saya kira menurut saya sih hampir setiap rejim ya. Oke. Ya, saya selalu diajak masuk ke dalam. Ke dalam. Ya, tapi sejak dari era, ya tentu 98 tuh ya kita salah satu bintangnya lah ya. Iya. Meskipun bukan selebritinya. Iya. Nah, kan biasanya yang berkeringat tuh yang nggak muncul di TV biasanya. Itu dia, makanya. Tapi kan untuk ini pada tahu kan. Iya. Saya tapi nggak ngerti aku. Sampai sekarang saya nggak tertarik. Hampir setiap rejim. Begitu Ibu Mega, almarhum Gus Dur, masuk ke Pak SBY, Pak Jokowi 2 periode sama. Bahkan di 2 periode ini malah disebut udah kalau Anda nggak mau masuk minimal jatah-jatah komisaris lah. Gitu ya. Tapi saya juga nggak mau. Oke. Ya, kenapa gitu? Kalau sama wanita tertarik kan? Soalnya Bung Rai ini telat juga kawinnya ya. Telat sekali. Usia berapa Anda nikah? 40-an ya. 40-an ya. Makanya Anda masih kecil ya? Masih kecil sekarang. Berapa? 7 tahun paling tinggi. Paling besar tuh 7 tahun. 7 tahun? Berapa? Dua. Satu ya? Putra paling besar, perempuan paling kecil. Jadi usia kita sama. Beda beliau tua bulan lah. Kalau beliau tahun 69 lahirnya kan? 69 20 Agustus. Betul. Kenapa saya tahu? Karena saya lihat dulu tadi. Dan sama dengan Saldi Isra ternyata 20 Agustus. Sama ya? Oke. Jadi tapi Saldi 68. Tertulisnya begitu karena dia anak kampung, dia nggak tahu persis. Jadi dia tulis aja 20 Agustus 68 ya kan. Iya. Nah, rupanya beliau ini nikah 40-an. Wah, padahal anak saya sudah tahun ini nanti bulan tahun depan anak saya bakal 24 tahun. Waduh. Iya, karena udah tamat S1 kan, yang tua, yang kedua tahun ini akan 22 tahun. Betul. Gitu. Ya begitulah. Begitulah hidup ya. Luar biasa ya. Tapi istri jauh beda usia? 10-an. Puluhan ya? 10-an tahun. 10-an tahun ya, bukan puluhan tahun, bukan. Ya? 10-an tahun. Kalau 10-an tahun itu saya bingung ya, berarti 10 tahun. 10 tahun. Oke, bukan belasan ya, 10 tahun. 10 tahun. Bung Rai, lalu orang kan akan tanya, lalu apa yang Anda cari sebenarnya? Karena begini, dalam setiap rezim, ya kan, Anda tidak menunjukkan bahwa kalau lihat pilihan-pilihan Anda tadi kan pilihan-pilihan bahwa Anda ini mahasiswa kanan yang ke tengah atau kanan yang bahkan ke kiri bisa aja kan? Anda NU enggak? Kalau secara kultural ya, tapi secara kultural ya, artinya tapi organisasi saya kan enggak. pesantren saya hampir 7 tahun saya pesantren. Oke, jadi secara kultural ya, struktural nggak pernah. Ya lebih kan? Itu ya saya suka tapi no wonder sih kalau misalnya kalau Anda NU, Anda misalnya memilih Jokowi, Megawati kan itu mainstreamnya. Nggak ada bagi saya itu bukan itu ukuran saya. Ukuran saya itu ya visinya apa. Gitu ya. Itu. Nah, tapi saya kelihatannya Anda alergi sama tentara ya kelihatannya. Bukan alergi. Nggak yakin. Bukan nggak yakin. Yang saya mau katakan itu adalah kalau kita mau mendesain sebuah negara demokratik, semua bekerja sesuai dengan pakemnya. Oke. Nah, kira-kira gitu. Nah, tentara itu ya pertahanan. Oke. Ya kan, polisi itu ya keamanan. Jangan bolak-balik gitu. Jadi yang nurunin baliho Satpol PP kan? Nah, itu di Satpol PP. Makanya ya itu elemen-elemen teknis terlalu kecil lah ya. Platformnya ini harus kita perbaiki betul. Itulah salah satu kritikan saya di era Pak Jokowi rezim kedua ini. Anda bilang elemen teknis, tapi itu menentukan karir politik. Karena di sininya itu yang saya sebut tadi. Pak Jokowi kita sudah cukup bagus menata TNI selama hampir 20 tahun. Jangan ditarik-tarik lagi. Jangan lagi dikembalikan. Dan TNI kita makin profesional, makin bagus, makin dipuji banyak oleh orang di seluruh dunia kan. Muji-muji karena makin profesional itu
jangan ditarik-tarik lagi urusan nurunin spanduk juga dilibatkan TNI. Itu maksud saya. Kecuali termasuk urusan vaksinasi juga. Vaksinasi, ya urusan tim reformasi. Jelas, boleh. Kan Kasat kan, ya, wakil dari Erick Thohir. Makanya tidak boleh. Itu maksud saya gitu. Jadi apa namanya, kecuali dalam kondisi yang darurat sekali, dan itu pun tidak ada alternatif, dan itu pun atas dasar keputusan politik, gitu, politik pemerintahan, bukan politik pemerintah toh. Gitu. Jangan misalnya tiba-tiba seorang Erick Thohir bisa nunjuk Kasat misalnya kan? Ya. Sama hal yang sama yang saya kecewakan kepada polisi kan. Nah, mengapa TNI ini dilibatkan? Ya karena polisinya kurang profesional. Oke. Itu selain jumlahnya nggak cukup, ya kan? Cuma sekitar 400 ribuan totalitas dari jumlah polisi kita. Tapi mereka juga kemana-mana gitu loh. Oke. Ada yang ngurusin KPK, ada yang ngurusin Bulog, ya, ada yang ngurusin BIN, ada juga jadi di BUMN. Di BUMN. Yang aktif loh, yang aktif. Itu maksud saya. Gitu. Jadi ya tentara kita yang profesional sekarang mulai menurun profesionalitasnya, polisi kita yang memang belum profesional makin dilebarkan lagi, ya kan ininya ya, partisipasinya kemana-mana. Anda melihat nggak ada elemen ketiga yang sekarang justru perlu kita garis bawahi, misalnya BIN gitu. Yang? Ya ketika Anda bicara tadi masuk wilayah-wilayah politik gitu, kan elemen ketiganya salah satunya banyak orang mengatakan misalnya pemilu kemarin kan. Salah satu kubu kan mempermasalahkan keterlibatan aparatur negara kan di dalam proses pemenangan, walaupun kemudian susah mencari saksinya, tapi kan yang disebut-sebut misalnya polisi, TNI, BIN. Kalau saya tuh lupa kalau TNI ya, tapi disebut-sebut seperti itu. Dan banyak orang meyakini bahwa di pemilu tidak netral lagi. Gitu. Ya, saya belum terlalu jauh. Belum ya. Saya cuman menyitir dari permohonan, permohonan dari salah satu kubu. Sebab namanya apa namanya itu ya, namanya BIN ya, kerjanya senyap ya, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Aku mau lihat yang fakta-faktanya aja. Kecuali tadi di press conference kan kalau mereka menyusup ke Taliban. Atau itu satu. Anda bisa bayangkan itu kan. Menyusup kok diiklankan. Dan baru kali ini BIN ada juru bicaranya lah sebenarnya. Rupanya ada juru bicara. Iya, itu dia. Oke. Nah, itu keresahan saya ya. Gitu. Makanya kan melihat apa namanya itu ya, hal-hal yang nggak usah yang terlalu Anda sebutkan BIN misalnya, kita nggak tahu ya. Yang kasat mata saja itu sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan kita. Itu istilah saya. Jangan terlalu berharap lagi lah sampai 2024 gitu kan. Nah, oleh karena itu. Oh, itu keras sekali pernyataan. Jangan berharap lagi sampai 2024. Maksud Anda apa? Akan ada perubahan-perubahan yang lebih mengarah kepada penguatan demokrasi. Oke. Nah, jadi istilah saya stagnan atau makin buruk? Sekarang tugas kita itu yang saya sebut itu menahan jangan lebih buruk lagi dari yang sekarang. Gitu ya. Tapi apakah 2024 akan terperbaiki, itu masih pertanyaan. Dilihat dari saya akan sampai pada poin itu ya. Jadi Anda sampai pada kesimpulan bahwa jangan harap ini akan ada kecerahan, enlighten ya pemimpinnya. Yang ada adalah seperti ada meteor jatuh, kita harus nahannya. Gitu. Agar jangan sampai melesak. Jangan terlalu jauh jatuhnya. Itulah salah satu mengapa saya sangat keras sekali menolak keinginan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan poin PPHN. Itu bisa pintu masuk kemana-mana. Gitu. Salah satunya karena itu menurut saya itu udah sangat prinsipil kan. Kalau kita pakai PPHN macam-macam itu udah. Elemen teknisnya itu udah harus banyak yang dirubah. Dan kecenderungan elemen teknis dari turunan konstitusi ini, wah itu akan mengubah banyak sekali sistem pemilu, ya kan, macam-macam dan tiba-tiba nanti pemilihan presiden oleh MPR saja katanya. Itu yang saya sebut tadi elemen teknis kan. Jadi orang, mohon maaf, MPR hanya menyelesaikan makro. Betapa penting haluan berbangsa dan bernegara. Begitu di breakdown, begitu diturunkan ke elemen yang sangat teknis, kacau balau nih. Gitu loh kira-kira. Harus ngubah ini. Ujung-ujungnya masuk akal kalau presiden itu dipilih oleh MPR.
terlepas dari kelemahannya, Anda tetap mendukung pemilihan presiden langsung. Oh iya dong, itu kemewahan. Oke. Dan itu menurut saya amanah dari reformasi. Nah, salah satu kenapa saya tetap berada di luar ini, ya, nggak ingin masuk, meskipun secara manusiawi mungkin kadang-kadang saya lihat teman ya, tiba-tiba ada teman yang masih satu barisan dengan kita, sekarang pulang ke kampung Udah seperti selebriti. wah, kalau orang Mandailing digordangin kata orang kan. Digoreng itu digendang-gendang gitu. Ya, pakai gondang adat lah. Oke. Ya, kan kalau cuma gendang-gendang ini di pakaian baju adat macam-macam itu kan Dikasih gelar adat tambahan. Waduh. Gitu. Itu Karena kan dianggap anak apa sukses lah sukses ya kan? Oke. Sukses ya Iya. kan. Oke. Nah kan kalau kita lihat orang-orang kayak begitu secara manusiawi kadang-kadang waduh kawan-kawannya hebat ya. Ya kan? Kadang-kadang cemburu juga ya. Bukan soal cemburu sih ya kan, Iya. soal lebih pada aspek artinya kalau saya mau itu kan dari dulu saya bisa itu Iya. saya. Tapi kenapa saya milih ini? Karena saya rasa apa namanya itu sangat mudah masuk ke dalam. Itu ini ya. Iya. Yang ya setidaknya bagi saya. Iya. Kalau saya mau masuk ke dalam sih dari dulu saya bisa. Iya. Cepat sejak 98 tuh saya udah diundang masuk. Iya. Tetapi siapa yang jaga Oke. itu visi dari perjuangan kita ini? Oke. Sebab kalau lagi-lagi belajar ya, salah satu kritik saya kepada kawan-kawan 98 sekarang yang ada di dalam kekuasaan, mengapa justru ketika alumni 98 itu masuk ke dalam kekuasaan, Tidak lebih baik. bukan saya tidak lebih baik, tapi ada kecenderungan menurun. Pencapaian demokrasi kita. Bisa nggak sebut nama teman-teman Anda yang di dalam? Nggak usah lah. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau dia pejabat publik kan nggak apa-apa. Karena bukan soal nggak apa-apa, karena definisi 98 itu agak kabur. Agak Karena kabur ya. begitu orang butuh sesuatu dia bilang saya 98. Oke. Saya angkatan 98 juga, tapi nganggur waktu itu. Jadi agak Baru kabur. aja diberhentikan kerja karena krisis ya. Oke. Nggak perlu harus merujuk ke orang ya. Kita Oke. lihat ininya saja gitu. Padahal 2000 termasuk pemberantasan korupsi ya. termasuk pemberantasan korupsi kan. Oke. Seingat saya bersama dengan Pak Jimli saat itu ya 2008 apa 2000 menjelang pemilu 2009 ya. Oke. Itu saya pinjam kantor Mahkamah Konstitusi itu. Oke. Dan saya minta Pak Jimli untuk memberi sambutan kan terhadap launching alumni 98 yang masuk politik. Oke. Gitu ya. Jadi ada sekitar 200 orang yang hadir, kita Oke. list. Nah 200 ini ada calon anggota legislatif di tingkat nasional, daerah, ya termasuk pilkada macam-macam gitu. Nah Dan itu diaspora ya di semua partai politik. di semua partai politik Oke. dari banyak daerah gitu. Iya. Nah kita launching tuh. Karena saat itu kita merasa bahwa inilah saatnya memang alumni 98 itu masuk ke ranah politik. Oke. Dari segi usia udah cukup, Iya. pengalaman cukup, ya mungkin sedikit banyak ada materi mungkin juga udah ada gitu. Iya. Nah kita launching lah, sehingga saya 2008 menjelang pemilu 2009 gitu ya, di kantor Mahkamah Konstitusi saya undang Pak Jimli untuk memberi kata sambutan gitu. Nah setelah itu saya merasa juga pada tingkat tertentu merasa bertanggung jawab, mestinya capaian kita meningkat gitu loh sejak 2009 itu Oke. terhadap prinsip-prinsip demokrasinya, Iya. apalagi elemen teknisnya kan kira-kira Oke, gitu. oke. Itu tapi Ini prinsipnya tidak meningkat malah turun, apalagi elemen teknisnya. Tambah- tambah nyungsep. Revisi undang-undang KPK misalnya. Iya. Itu kan pada tingkat tertentu teknis banget. Iya. Tapi nggak kebayang oleh kita tiba-tiba ada namanya Dewan Pengawas KPK. Iya. Itu organisasi mana? Tapi kan Bung, kalau kita mau jujur ya, memang rekrutmen pejabat-pejabat publik di era reformasi ini kan memang tidak pernah memperhatikan independensi, integritas, kapasitas. Kan selalu kira-kira kelompok mana ini Ya, barang. itu dia. Kira-kira kan begitu kan? Itulah itu yang mestinya. Jadi tidak prinsip meritokrasi gitu. Itu yang mestinya ya setidaknya kawan-kawan alumni 98 itu yang menolaknya gitu, karena kan kita sejak dari awal ingin mengatakan politik itu harus profesional. Oke. Kan nggak boleh berbasis yang artinya berbasis yang nggak mungkin orang setara di dalamnya. Iya, Misalnya iya. suku, Iya. agama, Iya. itu kan nggak mungkin orang bisa Iya. disamakan kesetaraannya gitu Iya. kan. Nah tapi kecenderungan itu nggak kelihatan. Yang ada kembali ke era seperti zaman ya Orde Baru misalnya Iya. kan. Misal contoh presiden 3 periode kan argumennya itu kan argumen yang justru
Karena itulah kita tolak dulu Soeharto berkuasa gitu loh. Iya. Karena apa? Karena yang disebut dengan tertib sosial itu, ya kan, tertib politik itu tidak dengan sendirinya melanggengkan kekuasaan orang. Iya. Gitu loh. Jadi Dengan alasan apapun, ya Anda sudah dikasih waktu 10 tahun, ya sudah selesai. Jadi jangan berpikir demi ketertiban sosial, ketertiban politik, orang boleh berkuasa 3 periode. Pak Harto dulu pakai argumen itu. Iya. Yang kita tolak bersama-sama kan. Gitu. Begitu dia periode ketiga, pantas untuk periode keempat. Ternyata ini sampai 7 periode dia. 7 periode kan. Iya. Saya nggak pernah meminta. Iya, tapi rakyat mendukung saya. Dicalonkan saya gitu. Jadi itu persis seperti argumen. Saya nggak pernah minta anak saya jadi kepala daerah. Tapi orang minta. Anda bukan saja bersalah karena atau meminta, tapi Anda diam anak Anda jadi calon kepala daerah itu masalah. Jadi itu etika dalam demokrasi. Kalau dalam hukum itu begini, Bung. Iya. Kita tidak berbuat sesuatu itu bisa dihukum. Ya. Contohnya apa? Kita ngopi-ngopi di pinggir kolam renang. Betul. Lihat anak kecil tenggelam, kita diam aja. Jadi kita itu dihukum tuh. Karena kita tidak berbuat sesuatu. Betul. Nah, itu betul tuh. Makanya kan ada argumen seperti seringlah juga diungkapkan oleh presiden. Saya tidak pernah meminta anak saya jadi calon. Saya nggak pernah ini kan. Saya diam, saya nggak peduli. Anda sebagai presiden nggak cukup itu. Tapi Anda harus ngasih batas di depan, boundary di depan. Anak saya nggak boleh. Kan kira-kira gitu tuh. Itu bagi pejabat publik. Itu menurut saya. Jadi yang disebut dengan praktek nepotisme itu nggak sekedar saya nggak ikut-ikutan. Tapi yang Anda membiarkan itu masalah gitu loh. Pembiaran aja masalah gitu. Apalagi kalau dia ngomong saya tidak membolehkan. Jadi saya tidak meminta, tapi anak saya minta ke saya. Sebab kita uji saja kan. Anak Anda dapat popularitas dari mana? Kan dari dirimu. Nah sekarang dia pakai popularitas itu untuk tidak hanya popularitas tapi fasilitas. Taruhlah kita nggak bicara itu, ya kan? Nah, kalau masuk fasilitas kan udah masuk hukum pemilu kan? Hukum pemilu kan dulu kan terkenal sekali itu, banyak sekali pejabat-pejabat yang bolak-balik. Saya mau pakai etikanya, ya kan? Jadi nggak kalau ukurannya, saya mau mengatakan begini. Itu yang saya sebut tadi demokrasi minimalis. Orang mau pakai hukum aturan semua gitu loh. Melupakan etik. Bahwa aturannya itu betul, tapi etikanya Anda bukan hanya dituntut untuk tidak memberi fasilitas, mendorong anak Anda, tapi Anda dituntut untuk menghentikan mereka jangan sampai menggunakan nama besar Anda demi kepentingan yang bersifat personal itu. Jadi poin itu Anda kecewa banget ya? Yang mana? Poin yang akhirnya anak dan menantu kecil. Saya nggak ada istilah kecewa di dalam diri saya, tapi lebih pada menggarisbawahi bahwa ini nggak benar dalam prinsip berdemokrasi. Saya nggak ada istilah kecewa. Tadi seperti pertanyaan Anda, kecewa nggak milih Jokowi? Nggak ada istilah kecewa. Saya menjalankan fungsi saya. Itu maksud saya gitu. Saya mah seperti Anda kecewa nggak pernah jadi pejabat, nggak ada istilah kecewa ya. Ini pilihan-pilihan yang secara sadar. Berarti Anda menolak juga somasi dong? Somasi terhadap? Somasi dari pejabat publik kepada civil society. Ya kan, kepada ICW, ya kepada Haris Azhar, gitu. Anda bisa bayangkan, Bung ya. Itu hak itu dari sisi hukum, tapi dari sisi etika publik kan masa pejabat yang itu satu. Nah, yang mau saya katakan begini, ICW itu puluhan tahun ya kan bergerak di bidang pemberantasan korupsi. Sementara yang itu baru berapa tahun? Itu satu. Yang kedua, ya kan cara mengungkap, mungkin sekali dua kali bisa salah ucap. Dari puluhan tahun itu. Itu maksud saya. Masa Anda mau mengatakan bahwa dia nggak punya kredibilitas? Itu yang saya mau katakan kan. Yang penting kan tidak ada niat secara sengaja, ya kan, untuk menjatuhkan nama Anda. Tapi kontrol sosial itu memang kerjaannya. Itu satu, bahwa kita kritik misalnya itu salah ucap, itu loh kira-kira seperti orang salah metodologi. Itu maksud saya kan, itu bisa saja gitu. Makanya kan di dunia survei itu nggak pernah ada yang 100% kan kira-kira itu, selalu ada kemungkinan kesalahan pengambilan sampel macam-macam gitu. Tapi tidak, karena itu tidak sah gitu loh. Ya kan, ini kredibilitas dia.
puluhan tahun bergelut di dunia advokasi dan pemberantasan korupsi gitu. Mungkin sekali dua kali dia pernah salah ucap, katakanlah begitu, kalaupun ada gitu. Tapi itu tidak dengan sendirinya dia nggak punya integritas. Ya, itu yang saya sebut soal kedewasaan tadi. Asa Anda mau menghukum dia hanya karena itu? Dan mereka itu juga bukan orang yang hidup enak-enakan, kaya raya dan lain sebagainya. Terbukti mereka mendapatkan sesuatu dari itu, baik secara politik maupun secara materi. Kecuali misalnya terselip, bisa kita buktikan mereka dapat bayaran untuk sengaja menjatuhkan nama seseorang, kan kira-kira gitu ya. Itu bisa kita persoalkan gitu. Tapi kalau mereka melakukan itu dalam kontrol sosial, ya Anda justru harus bersyukur ketika misalnya mereka nggak bisa buktikan Anda sudah selesai gitu loh. Misalnya kan, sudah selesai. Tapi membawa itu ke proses hukum sama dengan yaitu tadi melemahkan bagian dari gerakan anti korupsi itu. Kenapa gitu? Karena korupsi dan juga kebebasan sipil. Karena implikasi psikologisnya itu besar. Nah, kan udah survei di mana-mana mengatakan bahwa makin meningkat orang yang makin takut berbeda pendapat kan. Tapi itu bukannya diinginkan oleh pemerintahan yang otoriter. Itulah yang saya sebutkan tadi, kita harus mengkritiknya. Soalnya pemerintahan yang mau otoriter, yang OTG, makin orang takut makin senang dia. Ya. Karena makin bebas melakukan tindakan apapun kan. Saya nggak mau ke sana ya. Tapi yang saya mau mengatakan itu tindakan-tindakan yang harus ya kita Dan Anda nggak jatuh nama gara-gara itu juga. Kan kira-kira gitu. Itu apalagi. Bung, saya ini mau main seandainya, ya kan? Tapi seandainya ini serius. Kalau misalnya, Anda jadi presiden, namanya misal kan? Karena saya lihat kalau pecinya udah cocok kayaknya. Bisa. Iya kan? Iya. Kalau Anda jadi presiden, which is itu kan orang nomor 1, primus inter pares, dan Anda kan bisa can do everything. Nah, saya ingin ada 5 prioritas yang harus Anda lakukan di saat pertama setelah Anda dilantik. 1 apa dulu? Tapi harus konkret tidak misalnya, 1 saya melakukan pemberantasan. Iya, memberantas korupsi, tapi caranya bagaimana ya kan? Nah, 2 bagaimana? 3 bagaimana? 4 bagaimana? 5 bagaimana? Saya mau mengatakan makronya saja. Dari satu makro mungkin turunannya banyak. Satu makro apa? Pemberantasan korupsi. Nah, itu 1 makro pemberantasan korupsi. Kita simpan dulu ya. Yang kedua apa yang? Penyakit nepotisme politik. Nepotisme. Yang ketiga ya pembenahan birokrasi. Pembenahan birokrasi. 3. 2 lagi. Cukup itu aja 3. 3 aja ya. Saya kira cuma 3 itulah problem. Birokrasi itu kan ada sipil dan non sipil. Ya, lebih pada aspek kultur menurut saya. Jadi semangat birokrasi itu harus dibawa ke semangat melayani. Bukan dilayani. Jadi itu jelas-jelas perubahan kultur. Jadi bukan jangan tanya soal Tapi Anda tidak bicara mengenai kebebasan sipil. Maksudnya kebebasan sipil? Kan tadi kan 3-nya Anda 1 pemberantasan korupsi, 2 nepotisme, 3 pembenahan birokrasi. Ini tetap Anda pengen pelihara OTG. Nggak bisa. Ya kan artinya ada prioritas keempat dong. Kebebasan sipil. Iya, yang saya mau yang kebebasan sipil ini kan infrastruktur untuk mendapatkan itu ada. Lebih memang soal gaya kepemimpinan seseorang. Itu maksud saya kan. Undang-undang kita yang menjamin semua kebebasan sipil itu tersedia. Ya mau apa lagi kan? Undang-undang anti diskriminasi ada, untuk kebebasan berpendapat malah konstitusi yang menjamin. Tapi itu soal cara orang. Kecuali undang-undang ITE ya, sama undang-undang yang 146 itu, yang hoax itu kan. Kalau itu kita harus lawan tuh undang-undang seperti itu. Tapi ini kan soal cara orang berkuasa dan memandang kekuasaan itu terhadap dirinya. Oleh karena itu bisa naik, bisa turun. Dengan situasi yang sama nggak terjadi di DKI Jakarta. Kan dengan infrastruktur hukum yang sama nggak terjadi juga di daerah-daerah yang lain kan. Kenapa terjadi di tingkat nasional? Ya karena dia mau pakai lagi-lagi ya mungkin undang-undang yang menurut tafsiran dia gitu. Oleh karena itu yang saya bilang tadi sontoloyo tadi, mau enaknya aja. Oleh karena itu menurut saya dari basis epistemologis dan juga basis legalitas nggak ada masalah dengan kebebasan sipil mestinya. Lebih pada
bagaimana yang saya sebut tadi, mendewasakan orang berpikir. Gitu kira, jangan dikit-dikit terganggu, jangan dikit-dikit, oh ini ancaman. Radikal kanan, ekstrim, ya kan? Taliban menang kita gelisah. KPK Taliban kata dia. Tiba-tiba KPK dipretelin karena isu Taliban dan seterusnya. Jadi lebih pada itu. Tapi pemberantasan korupsi menurut saya berhubungan dengan kultur. Jadi lagi-lagi infrastrukturnya kita tersedia, tapi kulturnya seperti apa? Gitu kan. Nah, kemudian tadi birokrasi itu yang kedua, dan yang ketiga adalah soal, jadi saya lupa lagi. Satu tadi nepotisme politik. Nepotisme kan nomor 2 tadi. Itu juga kultur, bukan alat, bukan pengukuran, bukan undang-undang. Iya. Jadi soal orang merasa risih kalau saya masih berkuasa, anak saya, suami saya, istri saya, kakek saya, nenek saya. Itu persis seperti berarti menegakkan etika publik. Itu yang saya sebutkan tadi. Berpemerintahan dan etika publik. Betul. Itu yang saya sebutkan tadi, Bung Refli. Bukan saya sebutkan tadi. Itu saya berkali-kali menyebutkan. Kalau kita mau bicara tentang elemen aturan yang menguatkan demokrasi, lebih dari cukup di Indonesia ini. Cukup. Lalu kenapa kita menghadapi situasi yang seperti sekarang? Gitu ya. Semua perangkat demokrasi kita punya, tetapi terasa seperti tidak demokratik. Gitu kira-kira. Apa yang terjadi? Menurut saya lebih pada kultur berdemokrasinya nggak tumbuh. Nah, kenapa kultur berdemokrasi tumbuh? Karena orang memahami demokrasi itu seperangkat aturan. Itu yang saya sebut tadi sebagai demokrasi minimalis. Ya. Mereka tidak menyadari bahwa di atas aturan itu ada etika. Gitu. Jadi bukan karena anak saya dilarang jadi calon bupati, saya melarangnya, tetapi karena secara etik anak saya mendapat keuntungan popularitas dari jabatan yang saya emban. Dan itu etika itulah yang penting sebenarnya, karena etika di atas aturan. Itu. Jadi kalau kita kerucutkan yang ketiga itu, yang saya sebutkan tadi itu, persoalan utamanya adalah membangun kultur demokrasi. Jadi oleh karena itu harus salah satunya dicontohkan para pejabat. Jangan dikit-dikit tersinggung bawa polisi gitu loh. Kalau Anda begitu ya rakyat lebih main begitu lagi kan, dan tidak respect lama-lama. Itu satu. Yang kedua nggak memberi contoh soal kedewasaan, keterbukaan, ya dikit-dikit ya kan bawa polisi. Ya di Indonesia dengan kultur yang kayak begitu, kalau pejabat yang bawa Anda ke polisi beda dengan saya yang ngaduin Anda gitu loh. Iya. Udah kulturnya udah begitu. Jangan kau bilang kesamaan hukum. Karena yang melapor pejabat, yang terima laporan bingung dia. Itu dia. Karena bos dia setingkat dengan pengadunya. Dia entertain salah, tidak di-entertain, dia bisa ditegur. Betul. Nah, disitulah yang saya sebut tadi kan. Nah, etika ini bisa tumbuh kalau ya kan dicontohkan para elit-elitnya. Nah, salah satunya adalah budaya tidak mudah tersinggung. Budaya terbuka, ya. Jangan dikit-dikit adukan. Marah. Dikit-dikit adukan. Beda kalau saya ngaduin Bung Refli Harun ke polisi dengan pejabat ngaduin Bung Refli Harun ke polisi. Kalau saya ngaduin Bung Refli Harun ke polisi, Bung Refli juga santai-santai. Gitu ya. Nggak ada beban pikiran. Karena kita bisa restoratif justice. Itu satu. Yang kedua, kita betul-betul akan beradu argumen. Kan kira-kira gitu ya. Beradu argumen, beradu data, beradu alat bukti kan kira-kira gitu. Cuman begini Bung. Yang ngadukan memang sama-sama civil society. Tapi ini sponsornya negara. Itu maksud saya. Yang artinya kalau ketika saya masih tidak ada sponsor-sponsornya kan. Beda kalau yang datang tuh pejabat. Jadi kan banyak ada. Jangan pejabat belakangnya pejabat, yang depan lawyer, depan civil society, ada organisasi X misalnya, kerjanya ngadu-ngaduin orang. Itu betul, itu satu hal. Itu beda sekali tuh. Nah, itulah menurut saya kedewasaan. Anda harus jangan pakai istilah sama di mata hukum. Saya dan Anda kan sama di mata hukum. Tapi background sosial Anda dan background sosial saya dua hal yang berbeda. Jadi justru terjadi ketidaksamaan ketika seorang pejabat mengadukan atau dalam kultur kita. Kan kita belum seperti di negara-negara lain yang nggak peduli lo mau apa ya kan. Ini hukumnya itu. Kita belum ada kultur itu. Nah, jadi kalau saya singkat yang tiga itu, di atasnya adalah etik atau yang saya sebut sebagai
ya kan mengubah kultur demokrasi kita. Jadi lebih etika demokrasi, peduli pada etika demokrasi. Bung, terakhir Bung, saya lihat Anda kok pakai peci terus? Ini ada alasan sendiri tuh pakai peci terus gitu. Saya ini sudah hampir 12 tahun, tapi lebih malah. Iya. Saya pakai peci kalau bulan Ramadan biasanya kan. Tapi kalau nggak bulan Ramadan, karena ada mengidentifikasi peci itu sebagai tanda ibadah gitu loh. Bukan, tanda kelompok keagamaan. Iya, saya tidak. Saya identifikasi ini sebagai tanda kebangsaan. Kebangsaan. Iya. Sebenarnya dulu juga kebangsaan. Nah, itu kan? Dia. Bung Karno mengenakan peci itu, justru peci Bung Karno jauh lebih terkenal dibandingkan pecinya Natsir kan. Betul. Mungkin Natsir mengidentifikasikan sebagai keagamaan, betul. Tapi Bung Karno kan sebagai kebangsaan. Betul. Nah, jadi saya mau ini sudah 12 tahun ya? Lebih ya? Tapi pecinya ganti kan? Pecinya ganti malah. Tapi biasanya saya cuma nyimpan satu. Cuma satu ya? Ada satu disimpan, satu dipakai? Enggak, ya ini yang saya simpan, ini yang saya pakai. Kalau udah kelihatan ini baru ganti lagi, kan? Gitu. Atau hilang, sering juga hilang juga kan. Nggak, itu tapi alasannya apa? Tanda kebangsaan. Tanda kebangsaan itu tadi, ini kan bagian dari memelihara semangat the founding parents itu satu. Yang kedua adalah soal orang nggak pernah bertanya kamu dari mana kalau lihat peci deh. Paling jauh orang menyangkanya kamu Malaysia kan. Tapi kita jauh lebih banyak menggunakan peci dibandingkan menurut saya ya. Orang-orang Malaysia gitu. Tapi ya nggak ngerti aku. Sekarang relatif banyak lagi yang pakai peci sekarang tuh. Jadi saya ketemu Bang Jimli, aku pakai peci sekarang. Tapi kan motivasi yang beda-beda. Kalau Pak Jimli kan memang pakai peci dari dulu kan? Enggak sesering itu. Tapi sekarang agak sering. Agak sering karena ingin sesuatu. Bukan. Aku juga mau peci kayak kamu Rai, pakai peci terus ya kan. Jadi banyak juga yang jadi. Jadi Bung, walaupun ini nggak relevan ya, usia kita udah 52 tahun. Usia saya 51, Bung sudah fortunately Bung sudah 52 karena 20 Agustus kemarin ya. Saya nanti 26 Januari. Tapi nggak salah, nggak apa-apa kalau saya tanya. Anda punya pengagum? Maksudnya Anda punya tokoh yang Anda kagumi nggak? Banyak. Misalnya? Soekarno saya kagumi, Hatta lebih saya kagumi. Tapi gini, saya kan jawabannya jangan banyak. Yang satu aja, yang pertama, Primus ya kan? Kalau tokoh itu di bidang saya. Bapak saya yang paling banyak mempengaruhi saya. Loh, Bapak Anda aktivis juga? Tidak. Beliau pengajar. Kalau gitu dan tokoh publik lah, tokoh publik. Iya, tokoh dan pernah direktur satu pesantren. Dan memang guru agama. Gitu. Jadi saya banyak belajar dari sikap hidup, gaya hidup, keterbukaan. Bapak saya Anda bisa bayangkan, dia studi di Arab Saudi itu lebih dari 10 tahun. Bahkan sebetulnya kalau nggak terjadi semacam konflik di Arab Saudi antara kerajaan dahulu dengan kerajaan Saud yang sekarang, kan perpindahan kerajaan itu kan relatif orang-orang non Arab kan agak disingkirkan, disuruh pulang dulu lah. Kira-kira. Nah, bapak saya pulang ke Indonesia. Kalau sekiranya masih bukan kerajaan Saud yang sekarang ini, mungkin bapak saya akan memilih jadi warga negara Arab. Dan Anda kemudian jadi orang Arab ya? Belum tentu saya jadi anaknya, karena saya dari ibu yang lain kan. Anaknya mungkin udah hidupnya mancung juga kan. Dan tidak ada yang namanya Rai Rangkuti ya. Tapi mungkin saja Ahmad ada mungkin. Ahmad Fauzi sangat mungkin. Kan? Rai Rangkuti tak ada. Tapi kan hidungnya bisa beda, kulitnya bisa beda ya kan. Itu saya gitu. Jadi bapak saya udah mau berniat jadi warga negara karena beliau sudah jadi guru kerajaan juga saat itu. Jadi tahun berapa balik ke Indonesia? Sekitar 42-an gitu ya. Tapi saya kurang tahu persis gitu. Tapi sekitar tahun itu. Berarti ayah Anda usianya lumayan juga ya? Kelahiran tahun berapa? Nggak tahu. Tapi usia bapak saya itu 64-65 tahun. Waktu meninggal? Gitu. Jadi waktu mudanya. Tahun berapa meninggalnya? 87 sih ya saya. 87
86, berarti 85, 80. ya mungkin Anda udah masuk 17 tahun, 18 tahun. Jadi masih 11 tahun saya saat itu, 11 tahun. Saya kan paling kecil kedua. Oh iya ya, Anda tahun 69 ya. 69, di bawah saya Iya, tinggal tapi satu kalau lagi. 86 itu kan 17 tahun berarti kalau 86. 81 mungkin. Kalau Ya, sekitar segitu. kalau 86 kan 17 tahun, Anda kan tahun 69. Iya. 17 18 tahun, 17 tahun. Saya masih kelas 5 SD. Oh, berarti mungkin 11 tahun. Iya, makanya usia saya 11 tahun. Kalau 11 tahun ya 81. 81 ya. Iya, sekitar segitu. 87 itu saya ke Jakarta. Oh, Iya, 87 saya ke Jakarta gitu. Iya, 81. 81 Pak saya meninggal. Nah, jadi pulang ke Indonesia, kawin di Indonesia gitu. Jadi anggota DPRD di kabupaten saat itu Tapanuli Selatan. Oke. Juga anggota Majelis Ulama se-Sumatera Utara gitu. Tapi bapak saya itu menolak keras ini fasilitas negara gitu. Oke. Diminta pakai mobil nggak mau. Tapi karena terus didesak ujung-ujungnya ya udahlah minta motor aja. Kata orang kalau sini kalau sana namanya kan kereta, kalau di Sumatera kan motor tuh kereta. Gitu. Tapi dengan syarat di tempat saya kereta itu sepeda. Oh gitu ya. Ya. Kalau sana kereta itu motor. Gitu. Berarti peradabannya lebih tinggi sana. Tapi dengan syarat bahwa kereta ini tidak atas nama negara. Oke. Jadi yang saya dengar impornya, saya itu kurang tahu persis. Jadi tetap dibeli oleh bupati dengan plat merah, tapi uang bupati gitu loh. Jadi bukan uang negara. Oke. Oleh karena itu abadi di tangan kami. Oke. Motor itu karena hadiah dari bupati, bukan hadiah bukan fasilitas negara gitu loh. Jadi itu abadi, tapi bapak saya tetap minta itu plat merah, meskinya plat hitam kan. Iya. Alasannya karena takut anak saya make sembarangan, padahal ini hadiah orang. Kan? Jadi kalau kita buat plat merah kan orang nggak berani kemana-mana. Jadi pertanyaannya berapa tahun Anda bisa motor? Saya baru bisa di Jakarta. Nyetir mobil bisa? Di Jakarta iya. Di Jakarta iya. Jadi baru waktu sekitar 10 tahun inilah saya baru bisa. Aduh. Jadi peradaban demokrasi bisa tinggi ya kan? Tapi peradaban material itu agak rendah juga. Dan salah satunya yang pesan dari bapak yang terus saya kenang itu adalah jangan pernah menggantungkan nasib Anda dari serban saya. Oke. Gitu. Oh, ayah pakai sorban. Kan kiai-kiai di kampung kan memang di Sumatera umumnya kan pakai serban yang dililit itu kan. Iya. Ya, kalau di kampung ya bapak saya itu kiai lah kira-kira gitu ya. Karena kan mengajar ya baik di Mandailing itu. Di Mandailing baik pesantren maupun ibu-ibu di kampung, bapak-bapak di kampung diajari oleh beliau. Iya. Jadi ada guru khususnya, ada guru umum, ada murid khusus, ada murid umum. Jadi murid umum itu yang diajarkan yang pengetahuan yang umumnya di masyarakat. Iya. Tapi murid khusus ini berbagai mazhab diajarin oleh dia. Oke. Dan itulah unik dari bapak saya belajar tentang toleransi, gitu, tentang anti nepotisme, gitu ya, tentang bapak saya itu kan kiai, tapi kakak-kakak saya yang perempuan tuh di masa beliau jadi ya istilah sekarang populernya lah sebagai kiai gitu loh kira-kira ya. Itu pakaiannya roknya di atas lutut dan gak ada masalah bagi orang tua saya. Dan dia nggak mempersoalkan apakah anak saya pakai jilbab atau tidak, kira-kira gitu ya. Bahkan roknya di atas, padahal udah remaja putri. Kalau saya lihat fotonya bahkan di atas lutut. Itu kan tahun 70-an masih. Perempuan-perempuan itu kan rok salah satunya itu rok di atas. Roknya di atas lutut. Iya, nggak maksudnya rok pendek. Ya umumnya kan rok panjang umumnya kan di tahun 70-an itu. Enggak juga memang. Enggak juga ya. Kalau trennya tahun 70-an itu kan memang ya? Masih agak. Makanya bapak saya tidak mau mengatakan tren ya. Saya mau mengatakan bapak saya itu nggak terlalu ribet dengan urusan jilbab gitu loh. Padahal dia kiai besar, kiai di kampung yang dikenal oleh orang, cukup populer gitu, untuk ukuran kampung tentu saja. Dan bahkan membiarkan anaknya pakai rok. Dan begitu Anda bilang bapak tadi, padahal dia kiai besar. Itu bahasa daerah Anda ya? Apanya? Dia kiai besar. Kalau di kampung tuh panggil Buya.
Oke. Nah, Kiai Besak itu bahasa Palembang. Besak itu besar. Oh iya. Kalau di Sumatera kan kiai itu buya ya. Umumnya dipakai buya gitu kan buya ini. Kalau udah buya itu level kiai lah kalau mungkin di Jawa ya. Saya kurang tahu persis gitu. Nah, dari beliau lah saya belajar toleransi ya kan, substansi beragama. Jadi beliau nggak pernah mempersoalkan tentang orang kunut nggak kunut gitu. Jadi jadi dia lihat dulu kalau jamaah ini jamaah kunutan dia kunut. Kalau dia lihat jamaah yang dia ini nggak kunut dia nggak kunut. Kan kira-kira gitu ya. Dan sangat menghargai tradisi. Bapak saya meskipun dia lulusan Arab Saudi, bahkan lama di Arab Saudi itu gitu ya. Makanya anaknya mau main musik silakan main musik itu nggak ada larangan bagi dia gitu. Saya kira basic yang saya pelajari itu ya hampir umumnya datangnya dari bapak saya. Nah, ditambahi dengan teori-teori sosialnya lah oleh almarhum Nurholis Majid ya kan. Sedikit banyak tasawufnya saya belajar dari Hamka gitu kan kira-kira gitu ya soal. Jadi kalau tokoh selain ayah siapa yang paling Anda kagumi? Nggak terlalu ini ya. Paling hebat mungkin Hamka. Nurholis. Pak Wakil Presiden pertama kita Hatta. Oh, berarti Anda anti korupsinya itu ya? Lebih bukan sekadar itu, tapi pilihan hidup sederhananya itu menurut saya. Yang menurut saya sangat respect kepada beliau gitu. Jadi padahal untuk hidup mewah itu sangat bisa. Dari daerah bapak orang tuanya aja kayak sebetulnya orang berada kan. Karena dia sendiri bisa kuliah di Belanda. Tapi dia tetap memilih untuk sederhana sebagai way of life. Gitu. Jadi itu yang menurut saya kalau ininya sih acuan terbesarnya. Gitu. Anda kalau musik apa nggak begitu? Oh senang. Saya Alivers. Jadi saya Alivers itu adalah fans dari Ali Bata, seorang fingerstyle yang paling populer di dunia saat ini. Iya, Ali Bata ya. Istilahnya Alivers ya. Alivers. Luar biasa. Saya tiap hari sekarang ini. Tapi Anda bisa main gitar? Enggak sih. Saya hampir nggak bisa memainkan alat musik manapun. Tapi kalau diminta, kira-kira kalau Anda mau belajar, saya mau belajar drum. Drum. Saya nggak tahu itu paling. Kalau drum begini saya bisa, tapi dangdut. Tapi begitu ada drum yang sesungguhnya, saya nggak ngerti mukul yang mana dulu. Tapi kalau ini saya bisa. Yang begitu, yang dangdut itu gendang. Gini saya bukan bisa. Drum, itu gendang gitu. Bukan, kalau ini meja ini aja, aku bisa nih ngikutin irama gendang dangdut ya khususnya. Tapi kalau dikasih alat gendang dangdut itu, saya nggak bisa mainnya. Karena saya mana yang diketuk dulu, mana yang nggak ketuk. Kalau ini kan saya bebas mana yang saya mau ketuk kan. Gitu loh kira-kira. Jadi semua jenis musik saya suka. Nah tapi ya karena kita kampung, ya umumnya lebih terasa kalau dangdut. India ya kan. Nah kalau bicara soal India artis tahun 70-an boleh kita bertukar informasi ya kan. Jadi apa? Amitabh Bachchan, Dharmendra, Jitendra, Vinod Khanna, hafal saya. Allahu Akbar. Jadi saya pernah wawancara dengan Babe Ridwan Saidi. Itu ibarat siapa dia bilang? Saya lupa. Ada artis yang saya cek tahun 60-an dia sebutkan. Artis ini dan meninggalnya pun tahun 60-an juga. Ibarat siapa katanya yang kalau nonton dia itu bercucuran air mata kita. Dan itu termasuk bapak saya nggak anti musik. Justru sangat pengagum Umi Kulsum. Jadi bapak saya itu kalau udah pulang dari sekolah ngajar ya, dia istirahat sebentar sambil di belakang sambil dengerin musik Umi Kulsum. Jadi saya lapal lagu-lagu Umi Kulsum itu ya dari bapak saya gitu. Peminat Umi Kulsum yang sangat kuat. Dan kalau di Indonesia pemusiknya itu yang sangat kuat disenangi oleh itu namanya Orkes Melayu Al Suraya. Nah pimpinan Ahmad Baki. Wah itu populer tahun 70 orang ini. Sampai ke Malaysia, Brunei, Singapura tuh sangat terkenal. Bukan boneka India. Hanya ada nyanyinya boneka India. Ini musik Islami. Enggak, maksudnya Islami. Nah, yang menulis lagu Panggilan Ka'bah. Nah itu beliau. Ya kan bila Israel datang memanggil. Itu Ahmad Baki itu. Allahu Akbar. Kalau itu menyerah saya. Tapi saya tahu lagunya. Bila Israel datang memanggil seluruh badan.
Kan menggigil. Oke. Itu Ahmad Baki. Dia punya grup musik namanya El Suraya. El Suraya. El Suraya penyanyi-penyanyinya banyak. Asmidar Darwis. Seingat saya ada dulu namanya Jamila atau apa itu. Tak pikir Anda setuju suka yang dangdut Arab-Araban itu. Kan. Yang Kalau Ahmad Baki ini wah. dia lagu yang boneka cantik. Siapa itu lagunya itu? Penyanyinya itu. Elia Kada. Elia Kada. Almarhumah kemarin baru meninggal. Iya. Bukan Elia Kada. Bukan. Bayangan saya Anda sukanya Elia Kadam. Bukan. Saya musik pertama-tama dengar musik ya dari situ, dari kegemaran Umi Kulsum, bapak saya, ibu saya juga ikut-ikutan El Suraya gitu kan. Nah, itu bapak saya. Jadi kalau misalnya Anda sekarang ini anggap aja masih muda gitu, 20-an tahun gitu. Dan Anda pengen sekali bertemu dengan artis perempuan masa kini. Anggap aja Anda masih 20-an tahun. Siapa? Prototipenya siapa? Mau ketemu siapa? Pusing ya. Karena udah terlalu lama ya. Kalau sekarang ini saya ingin ketemu dengan Alip Bata. Oh, Alip Bata iya. ya. Oh, belum pernah ketemu? Belum pernah, dan saya kira belum ada yang pernah ketemu dengan dia. Di mana dia orangnya? Itu nggak ada yang tahu. Oh, jadi dia tuh nggak pernah ngasih tahu di mana ininya? Dia di rumahnya dia, tapi kosnya di mana kita nggak tahu. Tapi Jakarta dia? Dia kan kerjanya seingat saya di sekitar Bekasi ke sana. Oh, Dia kan sopir angkut barang itu. Oke. Tapi dia hebat sekali Alip Bata itu memang ya? Bukan hebat sekali. Soalnya saya lihat, banyak sekali orang yang... Jadi gelar ke dia itu Dewa Gitar. Ya, yang memberi gelar itu orang Indonesia. Dunia kan? Dunia yang memberi gelar itu ya. Dia yang merespons dia tuh dunia. Yang reaktor istilahnya kan. Iya. Dewa Gitar, makhluk dari planet lain. Oke. One man apa istilahnya itu ya? One man group. Oke. Jadi dia hanya seorang tapi seperti grup. Seperti grup. Oke. Ya. Banyak sekali julukan yang justru julukan itu datangnya dari pengagum dia dari luar negeri. Luar negeri. Gitu, yang tidak sembarangan. Dan ternyata yang video yang mereaksi dia tuh juga banyak ditonton orang. Banyak ditonton. Jangankan sekarang. Jadi yang mereaktor dia, mereaksi dia, disusun lagi jadi kumpulan reaktor, itu pun ditonton orang dengan ratusan ribu. Coba Anda bayangkan itu. Iya. Jadi kan dia reaktor yang mereaksi itu ditonton banyak orang. Iya. Oh, ada orang lagi yang ngerjain. Dikumpulkan dari ditranslate lagi ke bahasa Indonesia apa komentar orang itu. Iya, ditonton lagi. Itu bisa ratusan ribu yang nonton itu. Oke. Tidak bisa bayangkan. Dia usianya berapa ya Alip Bata? Sekitar 35 seingat saya. 35. Baru kemarin ulang tahun. Dia mainnya itu dengan satu tangan ya? Satu tangan. Dua tangan. Tapi cuma satu gitar. Satu gitar. Dan bukan gitar dua kepala itu bukan ya? Bukan. Satu gitar dia. Dan satu gitar itu gitar juga yang tidak mahal. Oke. Yang bisa terjangkau oleh Anda, bahkan mungkin bisa membeli gitar yang lebih mahal dari itu. Iya. Tapi nggak bisa mainkannya. Bukan saya tidak bisa. Saya kira kelebihan Alip itu bukan soal main dan, tapi dia bisa mengubah satu lagu itu dengan gaya dia yang susah menirunya gitu. Jadi kalau sekarang misalnya dia saya kira punya tren sendiri, bukan tren siapa namanya. Jadi kalau kita dengar orang main gitar, kita tahu ini Alip Bata atau tidak gitu loh. Karena dia udah punya khas sendiri. Gitu. Jadi kekuatan dia salah satunya di harmonik gitu. Teung ya gitu kan. Jadi dia bisa. Dan memang gini saya misalnya baca beberapa komentar reaktor asing, khususnya mereka yang dari Italia gitu ya. Yeah. Orang-orang Italia itu kan sangat bangga dengan lagu Godfather itu kan. Bangga dan senang. Bagi mereka itu lagu historis macam-macam lah. Lagu Sisilia itu gitu. Karena itu memang menggambarkan satu komunitas di sana kan, dan populer sekali gitu. Dan bagi mereka nggak ada yang mampu meniru aransemen pertama dari lagu Godfather itu kecuali Alip Bata. Gitu. Alip Bata punya bukan saja mampu meniru, tapi punya khas tersendiri. Yang kalau menurut mereka, sekiranya kalau film Godfather itu, backgroundnya lagu
Lalu gitarnya Alif Ba Ta. Iya. Itu lebih dahsyat. lebih nggak bisa dibayangkan betapa nikmat sekali menonton film Godfather itu. Gitu. Oke. Gimana lagu Godfather tuh? Nah. Iya. Gitu kan? Na 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 na. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ada di tengah itu dirubah sama Alif sedikit. Tutut di atas. Waduh, itu nggak bisa lo dapatkan tuh kecuali dari Alif Ba Ta gitu. Oke. Dia dirubah sedikit aja, 2 kali, sedikit aja, mungkin beberapa detik, Iya. gitu. Artinya notasinya keluar dari notasi Godfather itu ya. Iya. Dan itu notasi dia sendiri yang dibuat sendiri oleh Ba Ta. Tapi itu justru yang mewahnya. Oke. Gitu. Coba Anda nanti cek lagi dengan Yes, nanti saya pernah juga lihat Alif Ba Ta dan saya tahu bahwa biasanya kalau kita dengan orang yang kita kagumi, maka kita jauh lebih bersemangat untuk bercerita. Itu satu. Dibandingkan apa yang kita pikirkan. Yang kedua, saya lagi-lagi kekaguman saya tetap di bawah kebebasan berpikir saya ya. Oleh karena itu saya tidak ingin melebih-lebihkan sesuatu. Oke. Ya kan? Yang kedua, kalau saya udah kagum ke dia, itu memang dia luar biasa. Oke. Sama seperti saya kagumnya kepada Rhoma Irama, jangan lupa loh ya. Oke. Oh, jangan salah, waktu saya kecil orang hanya taunya Rhoma Irama. Namanya bukan Rhoma Irama karena tapi Oma Irama. Cuma karena pertanyaan Anda tadi, siapa yang Anda ingin temui, yang saya belum temui adalah Alif Ba Ta. Kalau Rhoma Irama saya sudah pernah ketemu. Itu soalnya. Jadi dan sering kita ketemu Rhoma Irama. Saya baru sekali sehingga saya. Baru sekali. Kan kalau saya ketemu di dan kalau IRC, Anda mau rubah pertanyaannya, iya? Kira-kira konser siapa yang mau Anda tonton? Pasti di list pertama adalah konsernya Rhoma Irama. Rhoma Irama. Saya konser Rhoma Irama, Iwan Fals yang kedua. Betul. Iya. Iwan Fals yang kedua. Karena Rhoma Irama itu di zaman saya kecil, orangnya bilang bukan Rhoma Irama, Oma Irama. Ya. Begadang 1, begadang 2. Ya. Tapi nggak konsisten dia. Saya yang terpikir oleh saya sekarang ini adalah kalau saya punya waktu dan saya kan senang ya dengar musik gitu. Saya mau mengkompilasi lagu-lagu Rhoma khususnya di dunia yang bercerita tentang cinta. Yang satu lagu ke yang lain dalam satu scan gitu loh, dan scan itu bercerita tentang kisah cinta gitu loh. Paham maksud saya ya? Iya. Misalnya lagu dia tentang yang manis siapa yang punya, itu satu cerita sendiri. Nah, kan itu ada ceritanya lah kita buat ya. Nah, lagu yang lain juga begitu. Tapi dirangkum satu scan itu dengan lagunya dia. Tapi itu satu cerita yang utuh juga tentang cinta. Waktu saya kecil tuh ini lagu dia rasanya ya. Mau kemana adik yang manis? Ya. Jalan sendiri tiada berkawan. Nah, itu lagu dia juga kan? Kalau nggak salah sama Elvis Sukaisi atau sama yang lain ya? Sama yang lain kayaknya ya. Beliau ini kan banyak ini ya. Kan. Tapi saya bilang di begadang 1 sama begadang 2 dia nggak konsisten. Di begadang 1 dia bilang begadang jangan begadang. Nah, ini orang kan. Tapi begitu begadang 2 dia bilang lebih baik kita begadang daripada nggak ada uang. Jadi ada inkonsistensi ya. Tapi yang menarik dari Rhoma Irama itu, dia menceritakan sebetulnya kan kalau kita mau mengkajinya dari aspek sosiologis, kita sangat mengerti situasi orang di tahun 70-an, 80-an seperti apa gitu. Dari lagu-lagunya Rhoma Irama. Jadi misalnya anak-anak muda tahun 98 70-an itu cara bercintanya ya begitu. Malu-malu ya kan. Termasuk kita ke Taman Ria. Iya. Ada air mancur yang pandai berjoget ya kan. Padahal Taman Ria kita nggak pas datang ke sini nggak tahu lagi kita nggak ada lagi tuh air mancur ya kan. Air mancur menari katanya. Iya. Luar biasa memang ya Rhoma Irama. Oma Irama ya. Oma Irama. Oke. Last word Bung, apa kata-kata terakhir sebelum kita perpisahan yang mungkin terbersit di benak Anda? Gak ada sih sebetulnya, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, tugas paling utama kita sekarang adalah bagaimana mendewasakan cara berpikir masyarakat, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh pernyataan-pernyataan yang sebetulnya memang tidak perlu ditanggapi. Gitu ya. Dan yang kedua, kalau kita terlalu mudah tersinggung, marah, dan itu bisa saja tiap hari Anda akan marah karena akan begitu banyak orang yang mengucap. Satu-satunya cara adalah menguji ucapan itu sebagai sesuatu yang tidak tepat, itu yang pertama. Tapi puncak dari itu semua adalah terbangunnya kultur
demokrasi di mana etika menjadi acuan utamanya, bukan seperangkat aturan gitu kira-kira. Dan Anda sekarang berada pada sebuah titik bahwa tugas kita civil society adalah menahan agar ini tidak terus-menerus turun gitu, melesak. Dan jangan sampai turun lagi, cukup sampai di sini. Dan tentu menegosiasi 2024 apakah mungkin kita akan mengembalikannya kembali gitu ya. Bayangan saya 2029 baru kita berbicara tentang agenda-agenda lanjutan dari reformasi. Lama juga. Lama. Karena menurut saya udah hampir 60 tahun. Betul, gitu ya. Karena apa yang kita alami dalam 2-3 tahun terakhir di periode kedua Pak Jokowi ini nggak mudah mengembalikannya ke semangat awal gitu. Terutama tadi ya keterlibatan makin dalam. Elemen-elemen tadi. Betul, soal lapor-melapor itu udah nggak mudah ini untuk ininya gitu ya. Tapi Bung, ada satu hal ya sebelum Anda selesaikan, gara-gara ini saya tiba-tiba terus terang aja ya, terakhir-terakhir ini ada kekhawatiran bahwa kita tidak akan bisa berdemokrasi lagi, terutama demokrasi elektoral pemilihan presiden. Karena partai-partai istana itu sudah mengkonsolidasikan dirinya menjadi 7 kekuatan oligarkis yang tidak memungkinkan ada calon di luar istana. Kan kita tahu presidensial threshold 20%. Dengan bergabungnya PAN, itu kekuatan istana sudah 82%. Artinya kekuatan opozisional, entah itu namanya Demokrat atau PKS, itu dia tidak akan bisa mencalonkan presiden lagi. Artinya hanya 7 partai itu berpesta di antara mereka. Let's say begini, saya mengatakan permufakatan jahat demokrasinya adalah mereka menentukan 2 calon di antara mereka. Entah mau sungguh-sungguh pura-pura, ya kan? Yang penting adalah siapapun yang menang berbagi. Dan saya udah merasakan, rasanya kan sekarang ini juga berbagi ternyata, ya kan? Walaupun berbaginya tidak di depan. Nah, itu. Anda ada perhatian ke situ nggak? Karena nggak ada gunanya kita bicara mengenai elektoral 2024 kalau kita disuguhi calon yang disetir oleh oligarki. Ya, oleh karena itu saya salah satu orang yang berdiri di barisan yang menuntut supaya presidensial threshold itu dinolkan. Gitu kira-kira. Karena saya membaca kecenderungan itu. Nah, yang kedua termasuk di dalamnya adalah persyaratan keikutsertaan partai politik dalam pemilu. Ya, harus dibuka gitu. Kalau nggak dibuka, ya akan ada kecenderungan untuk oligarki seperti yang kita sebutkan itu tadi gitu ya. Nah, meskipun tentu dengan mereka yang menginginkan supaya presidensial threshold dinaikkan juga punya argumen yang cukup kuat dan rasional gitu, termasuk yang menginginkan syarat kesertaan partai politik terlibat dalam pemilu yang 100%, 75-50% itu gitu, itu juga punya argumen yang cukup kuat dan rasional juga gitu. Tetapi menurut saya nggak kontekstual gitu. Nah, oleh karena itu seringkali saya kalau diundang misalnya FGD tentang sistem pemilu, saya mau mengatakan kita jangan terjebak pada soal apa yang ideal di dalam teori. Gitu kira-kira. Tapi kita lihat realitas sekarang. Tapi kita lihat apa yang membuat kemungkinan martabat dan suara publik lebih terdengar dan di dalam proses pengambilan keputusan. Karena itulah yang paling mahal sekarang di Republik ini gitu. Nah, oleh karena itu bayangan saya kalau semakin kecil jumlah partai politik akan semakin mudah suara rakyat ini menghilang. Dan rakyat nggak punya alternatif. Kecuali memilih mereka lagi kan. Termasuk tadi yang saya bilang, mereka pesta di antara mereka saja. Betul gitu. Itu yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin 5 partai itu ideal untuk menutupi beberapa hal, misalnya soal keterbelahan masyarakat, macam-macam dan seterusnya itu gitu. Tetapi pada saat yang bersamaan itu menghilangkan apa yang menjadi tuntutan reformasi kita dahulu. Apa itu? Yaitu makin terbukanya sistem politik dan makin terbukanya orang berpartisipasi dalam politik, sehingga dengan begitu keputusan-keputusan politik selalu mencerminkan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Gitu. Contoh paling konkret sederhana, revisi undang-undang KPK itu, kan, Omnibus Law, undang-undang Minerba, itu hampir mengabaikan apa yang menjadi protes publik. Dan cukup ditentukan oleh 7 partai politik itu kan kira-kira gitu ya. Termasuk menurut saya soal amandemen.
Amandemen ini ditolak oleh banyak orang. Tapi kalau disetujui secara politik oleh tujuh oligarki ini, bisa selesai. Gitu lah kira-kira. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau kembali ke ininya ya, kalau kita bicara di elemen teknisnya itu ya perbesar ruang partisipasinya. Dengan presidensial threshold dihilangkan. Permudah orang ikut pemilu. Permudah partai politik ikut pemilu. Kan kira-kira gitu seperti ya. kita memulai reformasi lagi. Betul. Terlalu banyak partai gitu. Itu akan terseleksi oleh alam dengan sendirinya. Yang penting ruang publiknya dibuka. Satu. Karena yang kedua menurut saya adalah mengurangi kecenderungan terjadinya pengelompokan itu. Kan. Dan itu penyakit di kita kan. Itu sebetulnya lawan kita kan. Sehingga gitu ya. biaya mahal berdemokrasi itu jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Orang lebih baik nggak apa-apa mahal bayar toh akan kembali. Ya kan ketimbang misalnya dia bayar mahal nggak ada kalaupun dia berkuasa nggak ada jaminan akan kembali kan. Iya. Gitu kira-kira. Oke, Bung Rai. Sip. Banyak sekali yang sudah di-share kan. Ini yang bedanya kalau Bung Rai ngomong di TV. Yang begini ini apalagi Roma Irama sama Alif Bata nggak akan muncul ya. Karena itu tetaplah di channel ini. Siap.